Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Amin. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, diberikan umur yang panjang, sehingga kita bisa sampai di penghujung pertemuan ilmu makulat dan juga penghujung pertemuan target awal kita, yaitu target daras salsal. Untuk makulat pertemuan berapa hari ini? Oh, 9-10. Ada khilaf sepertinya. Pertemuan 10 ya? Oke. Berarti totalan itu berapa pertemuan ya kita dari awal ya? 4. Kita itu ada bahas 9 kan? 4, 13. Muramah berapa kita? 8. Berarti 31 pertemuan kita totalannya. Yang dulu target awalnya itu 24 targetnya gitu. Tapi kan ya tetap kita mau sebagaimanapun merasa ideal dengan ilmu, tapi kan realita ilmu tuh nggak seperti itu. Kok horor gitu ya ini kesannya. Gelap, bunyi, suaranya. Ada background suara kucing kawin. Jadi warna-warni. Oke, berarti kalau dilihat dari pertemuan awal itu mah udah nggak kawin lagi. KDRT itu dah tuh. Ya Allah. Kok setiap daras selalu ada kucing ya? Padahal kalau nggak daras nggak pernah ada kucing heboh loh di sini. Tahu aja dia bikin bikin rusuh. Nah, masih lanjut ya. Nah, kalau dilihat dari pertemuan yang awal banget, ini berarti pertemuan ke-31 kita. Kalau dilihat dari satu kesatuan daras musalsalnya gitu. Tapi kalau dilihat di dalam ilmu makulat ini pertemuan ke-10. Oke. Insyaallah kita melanjutkan di pertemuan terakhir ilmu makulat, kita membahas 2 arad lagi atau 2 makulat lagi, yaitu makulat wadha sama makulat 3 berarti. Makulat wadha, makulat ayyaf'al sama ayyanfa'il. Oke. Kemarin saat saya mengedepankan milek itu kan padahal setelah wadha ya, tertib di sini. Nanti juga tertib di kitab-kitab lain kalian akan menemukan milek itu juga banyaknya itu setelah wadha seringnya. Tapi kemarin dikedepankan milek mungkin secara zahirnya kita ngerasa bahwasanya atau pertimbangan dari saya secara sekilas itu hanya sebatas agar pertemuan hari ini nggak terlalu panjang, nggak terlalu banyak kayak gitu. Karena milek kalau misalnya kita nggak kedepankan ya akhirnya dibahas sekarang. Gitu. Itu kan secara sekilasnya seperti itu. Atau secara sekilasnya juga karena milek lebih sedikit gitu sehingga akhirnya bisa disusupi ke pertemuan sebelumnya. Oke, itu kan secara simpel. Tapi secara ilmiah atau secara ilm, secara ta'lim itu juga layak dikedepankan. Kenapa? Karena kemarin saat awal kita bahas milek, kita mau koronahkan dengan apa? Dengan aina. Berarti aina dikedepankan layak gitu ya. Gitu. Karena saat dibahas milek mengkoronahkan dengan aina. Nah, sedangkan di dalam wadha itu nanti setidaknya pasti untuk atau setidaknya untuk memahami wadha itu memkoronahkan dengan 2 hal atau memkoronahkan dengan 2 makulat, yaitu makulat aina yang udah jelas di depannya kemarin dan makulat milek gitu. Sehingga di saat kita udah mendapatkan makna akan makulat milek,
atau udah mendapatkan tasawur akan makulat milak, maka itu juga dalam rangka untuk memudahkan kita memahami makulat wada. Paham ya? Gitu. Karena untuk mentafrik itu. Kemarin kan saat kita membahas saat kita membahas Aina itu dia saat kita membahas milek itu kita kenapa mukoronakan karena agar kita membedakan bahwasanya Aina itu mafhumnya gini loh, seperti itu. Makanya ada koid binti kol, yang dimana koid itu yang menjadi pembatas atau pembeda antara Aina sama milek gitu. Di dalam milek itu ada yang takilu binti kolihi, sedangkan di dalam Aina itu nggak ada itu. Tetapi kalau kita lihat tanpa ada itu, kedua-duanya itu sama, kayak gitu. Milek itu sama-sama muhit lil jism dan juga Aina sama-sama muhit lil jism. Hanya saja mungkin Aina itu muhitnya lebih lebih luas atau lebih menyeluruh gitu ya. Sedangkan kalau misalnya milek, kita kemarin udah ngebahas bahwasanya milek ada yang muhitnya itu alal ba'd, hanya sebagian saja muhit, nggak muhit, nggak menyelimuti semua jism, nggak menyelimuti semua anggota jism. Ada yang muhitnya itu lilkul, yaitu menyelimuti semua jism. Tapi ala kulihal dari situ itu masih ada kesamaan dia dengan Aina. Ditafrikan dengan yang taqilu binti qalihi. Gitu. Itu berarti jangan kita mencampur adukan. Sebagaimana di saat pembahasan makulat idofah kemarin. Makanya salah satu bagusnya juga saat kita udah paham semuanya, kita pahamkan makulat idofah. Kenapa? Karena makulat idofah itu nanti dimukoronahkan dengan semua makulat. Paham ya? Gitu. Makulat idofah dimukoronahkan dengan semua makulat. Kemarin kita udah sempat memukoronakan makulat idofah dengan makulat wada, dengan maksudnya makulat yang setelahnya gitu ya, dengan makulat wada, dengan makulat milak, dan juga dengan makulat ayafal dan ayam fa'il. Tapi masalahnya kalau kita belum ada tasawur sama sekali tentang empat yang setelahnya, kan mukoronah itu nggak ada nggak ada bertujuan jadinya, paham? Gitu. Kita kalau mau mengkoronakan sesuatu, kita kalau mau membandingkan sesuatu, setidaknya kita bandingkan dengan sesuatu yang kita tahu juga. Jangan bandingkan dengan sesuatu yang kita nggak tahu. Nah, makanya itu di dalam idofah juga, salah satu bagusnya, salah satu ahsannya juga, kalau kita mau membahas idofah dari sisi mukoronah dia dengan semua makulat, maka ahsannya idofah itu diletakkan di akhir banget. Setelah kita dapat tasawur semua makulat, 9 yang selain idofah, baru setelah itu bahas idofah, baru idofah dimukoronakan kepada semua makulat 9 sebelumnya. Kan gitu kan? Gitu. Tapi enggak, kita tetap mengedepankan idofah kemarin. Oke. Sekarang wada. Simpelnya wada. Wada itu seperti yang pernah saya sampaikan bahwasanya ilmu makulat itu salah satu ilmu yang udah ada diksi atau udah ada bahasa istilah di dalam salah satu bahasa yang memiliki bahasa istilah ini adalah bahasa Inggris. Gitu. Karena ini memang ilmu filsafat, ilmu makulat itu. Nah, terus biasa, kalau misalnya kalian melihat pembahasan makulat versi bahasa Indonesia, itu seringnya nerjemahin dari Inggris, dari bahasa Inggris, paham ya? Gitu. Misalnya seperti wada. Wada itu secara bahasa Inggrisnya dinamakan dengan makulat position. Makanya saat diartikan ke bahasa Indonesia diartikan dengan makulat posisi. Paham ya? Gitu. Seperti misalnya kam seperti itu. Kam itu dikatakan dengan makulat quantity. Sedangkan kalau misalnya kaif quality, yaitu misalnya itu secara bahasa Inggris. Makanya diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kualitas dan kuantitas. Walaupun sejatinya bahasa kita itu belum ada hak untuk melakukan itu, paham ya? Kenapa belum ada hak? Karena belum ada terjadi pengalihan bahasa atau belum ada terjadi pempatenan terhadap suatu diksi atau suatu istilah, gitu ya. Gitu. Itu yang biasa sering dikritik gitu, sering dikritik dalam artian kita membahas ilmu apapun, kalau kita bahas ke dalam bahasa Indonesia atau bahas ke dalam bahasa apapun, maka cukup gunakan mustalahat ilmu itu gitu dan cukup terangkan mustalahat ilmu itu ke dalam bahasa kita. Bukan menerjemahkan mustalahat ilmu itu, paham ya? Gitu, bukan menerjemahkan mustalahat ilmu itu gitu. Itu akan membuat ilmu itu makin pudar jadinya. Esensi makna daripada ilmu itu malah akan jadi pudar. Oke. Nah, sekarang wada. Oke, sekarang di dalam wada simpelnya kita ngelihat kalau dari versi bahasa Inggrisnya adalah position, maka kita artikan aja sebagai posisi. Walaupun posisi itu kan nggak mewakili, karena posisi itu nanti sangat mulakbat dengan aina jadinya. Jelas ya?
gitu. Tapi apa sih yang dimaksud dengan wada? Oke, kita lihat maqulatul wada. Kita mengetahui bahwasanya setelah pembahasan makulatul kaif dan kam, kita pahami semuanya itu adalah makulatun nisbah. Jelas ya? Setelah kaif dan kam, setelah jauhar tentunya, setelah jauhar, kaif dan kam, maka semuanya adalah nisbah. Berarti semua yang masuk di dalam koridor makulat setelah pembahasan kaif dan kam, atau semua arot yang masuk di dalam pembahasan setelah kaif dan kam, maka itu adalah makulat nisbah. Berarti kalau dia makulat nisbah, di dalam semua makulat yang 7 ini, itu ada mafhum nisbah. Jelas ya? Itu ada mafhum nisbah di dalamnya. Berarti wada itu juga ada mafhum nisbahnya. Nah, sekarang apa ini maksud dengan wada? Yaitu berarti awal mula yang kita pahami mafhum daripada wada itu adalah nisbah. Berarti wada itu adalah nisbah atau relasi, keterkaitan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain gitu. Nah, berarti awalnya dulu, berarti nisbah. Maqulatul wada itu adalah nisbah. Nisbah sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, terus saya kasih gambaran gini. Nanti ini khilaf di dalam ta'rif maqulat wada itu. Maqulat wada itu dikatakan nisbah antara ajza'nya suatu jism kepada ajza' jism yang lain. Paham ya? Misal saya katakan gini. Ada orang, ini adalah tanah, ini adalah langitnya. Itu misalnya. Contoh aja nih. Nanti dikira saya penganut bumi datar lagi. Ini adalah tanah, atas adalah langit, terus ini adalah orang. Oke. Jelas ya? Ini adalah orang. Dia sedang nginjak tanah, kakinya di atas tanah, terus atas langitnya. Oke. Wada itu apa? Nah, kita lihat. Kan kalau makan kita udah dapat semua ya. Kaif itu adalah panjang orangnya, beratnya, warnanya, kaif. Gitu ya. Kam itu adalah kalau misalnya dia itu yakbal al-qismah, walaupun qismah yang dimaksud di situ adalah mauhumah gitu, yaitu qismah al-mauhumah atau wahmiyah gitu. Itu kamnya. Terus apalagi kemarin? Mata itu ya berarti berlangsung zamannya itu aina. Aina berarti semua satu atau sutoh zohir atau sutoh batin yang nyentuh kepada permukaan daripada atau sutoh daripada jisim dia. Kan gitu kan? Berarti kita ngelihat gambar ini aja, saat kita udah paham konsep di dalam ilmu makulat, kita udah bisa ngelihat nih, oh dia ini memiliki makulat yang banyak banget, gitu, paham? Yang dimana kumpulan daripada semua makulat itu, baik jauharnya ataupun arodiyatnya, kumpulan semuanya, itulah yang dinamakan dengan syaksi, paham? Itu kan yang di dalam ilmu wada, kita berarti diawali dengan wada, diakhiri dengan wada gitu ya. Tapi ini bukan wada yang di awal dulu ya. Di dalam ilmu wada kan kita ngelihat ada yang dinamakan dengan bisyaksi, gitu kan. Nah, syakhs itu apa? Syakhs itu maksudnya ini nih. Berarti kumpulan arodiyat sesuatu kepada suatu jism atau suatu substansi atau suatu jauhar itu nggak ada duanya. Paham? Gitu. Minimal apa? Minimal ainanya nggak akan sama. Dalam artian misalnya ada orang kembar berdiri persis banget, itu ainanya kan beda. Yaitu aina orang sekembar ini adalah permukaan udara yang nyentuh dia di sini, itu bukan permukaan udara yang nyentuh di sampingnya. Atau misalnya ada dua spidol yang mirip banget gitu, itu ainanya beda. Ainanya beda, oke jelas ya? Oke, terus. Berarti sekarang kita kan udah ngelihat banyak hal tuh ainanya. Terus kemarin idofah. Kalau idofah kan kita nggak ngelihat. Kita hanya bisa mengatakan idofah apabila ada orang yang kecil di sininya. Anaknya gitu misalnya. Berarti kita mengatakan dia lebih tinggi. Nah, lebih tingginya itu adalah mafhum idofah. Karena kan idofah itu udah dikatakan. Idofah itu pasti butuh satu nisbah lagi. Jelas ya? Gitu. Makanya idofah itu satu-satunya makulat nisbah di antara 7 itu yang terjadi 2 nisbah. Maka dinamakan dengan nisbah takarrur. Takarrur nisbah. Jelas? Sedangkan kalau selain itu kita bisa memahami dengan sendirinya. Itu yang dinamakan dengan nisbahnya doang. Satu nisbah doang. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk di dalam wada. Ini. Berarti kan kita saat ngelihat ini, kita bisa ngelihat dari banyak hal ya.
Kita ngelihat, oh makulatul jauhar ya udah substansi dia, jisemnya dia itu jauharnya dia. Kayak itu. Oh dia tinggi, dia berat, terus dia warnanya apa, terus dan seterusnya, maka kaifnya, terus ini ada dua, maka itu masuk ke dalam kamun fasilnya seperti itu, yaitu adat, itu ya, kam yang yakbal qismah, yang dimana qismahnya itu infisol. Terus apalagi tuh setelah itu ainanya jelas, permukaan-permukaan luar yang dimana nyentuh kepada permukaan jisim dia. Oke, sekarang kita di wada. Wada itu apanya? Nah, dikatakan bahwasanya ini, paham ya kenapa saya nambah satu tadi? Karena jelas idofah kayak itu. Karena kalau idofah pasti butuh satu hal lain lagi gitu, atau pasti butuh nisbah satu lagi gitu. Sehingga nggak cukup dia doang. Oke, sekarang wada. Berarti kita fokus ke satu orang nih yang tinggi. Wada itu adalah nisbah antara ajza'nya jism kepada ajza' yang lain, dan juga nisbah antara ajza'nya jism. Paham ajza' jism ya? Kepalanya, tangannya, pundaknya, lutut, kaki, ya, seperti itu. Jelas kakinya itu ajza' jism namanya. Jelas ya? Nah, nisbah antara ajza' jism kepada ajza' jism yang lain. Jism yang lain itu maksudnya masih jism yang sama ya. Berarti ajza' yang berbeda kayak gitu. Berarti nisbah antara ajza' jism kita yaitu kepala dan kaki, seperti itu, jelas. Dan juga nisbah antara ajza' itu kepada ajza' luar. Luar itu maksudnya apa? Luar daripada jism. Paham? Berarti apa? Orang yang di sini, tanah itu kan berarti di luar jism. Langitnya itu kan berarti di luar jism. Atau di sini nanti ada bangunan, ada imaroh kayak itu berapa lantai, ini kan di luar jism. Paham ya? Berarti wada itu adalah nisbah antara ajza' jism kepada ajza' yang lain. Ajza' yang lain itu maksudnya masih di jism yang sama, dan ajza' jism dengan kharij. Paham? Itu yang dinamakan dengan wada. Paham ya? Berarti kita katakan ini posisi gitu. Ini salah satu waktu diartikan ke dalam bahasa Indonesia mewakili banget. Itu adalah posisi. Oke. Kenapa? Misalnya gini. Kenapa kita katakan seorang yang gambaran gini, ini adalah buminya atau ini adalah tanahnya dan atas adalah langitnya? Kenapa kita katakan posisi dia itu berdiri? Kenapa? Karena nisbah antara ajza' jism dia yaitu kepala dan kaki itu jauh. Paham ya? Gitu. Itu kalau kita artikan jauh dalam artian dia berada di ujungnya masing-masing kayak gitu. Sedangkan kan kita bisa deketin. Gitu. Berarti kan berubah nisbahnya. Kalau misalnya kita ubah nisbah antara ajza' jismnya, pasti berubah wadahnya. Sehingga akhirnya ini dikatakan berdiri tidak sujud karena kepala sama kaki dia jauh. Contoh. Berarti itu kan hanya antara nisbah ajza' jism kepada ajza' jism yang lain. Dan juga ini kita katakan berdiri tidak, kalian tahu nggak diksi bahasa Indonesia kalau kebalik kepala di bawah, kaki di atas itu apa bahasa Indonesia-nya? Bukan kayang ya, kayang itu lain apa ya? Ada itu diksinya tuh, karena kan ada secara olahraga tuh ada itu saat orang nganu kayak gini terus dia di atas ini ya. Tapi saya nggak tahu diksinya. Intinya itu dalam bahasa Arab, kalau ini namanya qiyam, kalau misalnya itu tadi, kalau kebalik itu namanya intikas. Gitu. Kalau dalam bahasa Arab intikas. Makanya saya cari apa ya bahasa Indonesia ya. Mungkin kalau di dalam dunia olahraga itu ada tuh nama istilahnya. Lagi-lagi palingan pakai bahasa Inggris. Ada yang tahu? Apa? Hah? Bahasa Inggris handstand. Handstand? Handstand. Handstand. Gitu. Oh, diri pakai tangan, handstand. Oh, alah. Itu bahasa Indonesia diri pakai tangan dong. Itu maksudnya nama khususnya gitu. Gitu. Oke, jelas ya. Tapi ala kuliah paham ya maksudnya. Nah, terus ini tadi berarti kita menamakan ini dengan atau berdiri atau al-qiyam. Nah, kebalikan daripada al-qiyam yaitu al-intikas. Intikas ya, bukan inikas. Ya memang benar juga sih intikas daripada qiyam, kebalik. Tapi ini nama diksinya adalah intikas, intakasa. Intikas. Oke. Gini. Tadi jelas ya, kalau hubungan antara sebagian jisim kepada jisim yang lainnya, berarti berubah hubungan itu akan merubah wadahnya. Antara jisim sama jisim yang lain aja tuh. Berarti kenapa kita katakan ini berdiri? Karena kepalanya jauh dari kaki. Seperti itu misalnya. Karena kepalanya itu atau tangannya itu juga jauh dari kaki. Dan seterusnya. Jelas? Gitu. Karena anggota-anggota tubuhnya itu lurus. Misalnya kayak gitu. Itu dikatakan berdiri. Paham ya?
Loh, kalau seperti itu, kebalik juga kan sama. Yaitu kepalanya jauh dari kaki, anggota tubuhnya lurus, kan gitu kan? Nah, makanya ada dua makna yang di dalamnya, yaitu nisbah antara ajza jism kepada ajza yang lainnya dan nisbah antara ajza jism kepada kharij. Paham ya? Gitu. Berarti ini dikatakan berdiri, pertama kita lihat dulu nisbah antara ajza jism dengan ajza jism yang lainnya. Oh, berarti karena kepalanya jauh dari kaki, karena ini dan seterusnya. Berarti masih antar ajza jism. Dan dia dikatakan berdiri kenapa? Karena kepalanya lebih dekat ke langit dan kakinya lebih dekat ke tanah. Berarti itu kan udah kita katakan nisbah antara ajza-jism dengan kharij. Paham ya? Gitu. Maka akhirnya gara-gara itulah kita mengatakan ini qiyam. Tapi kalau kebalik, berarti kan kebalik tuh. Padahal nisbah antara ajza-jism dengan ajza yang lainnya nggak berubah kan? Tapi yang berubah itu apa? Yaitu nisbah antara ajza-jism dengan kharij. Gitu. Nah, makanya nanti di dalam ta'rifnya itu ada dua hal itu, yaitu nisbah antara ajza-jism dengan ajza yang lainnya dan juga nisbah antara ajza-jism dengan kharij gitu. Walaupun ta'rif itu nanti terjadi bantahan habis-habisan gitu. Terjadi dibantah terus dikembalikan lagi. Oke, paham ya? Sehingga ini kita katakan berdiri, sedangkan kalau kebalik berarti gini. Nggak tahu nih ngapain dia nih pokoknya. Pokoknya ada lah gitu. Sedangkan kalau kebalik ya sudah. Ini udah nggak headstand ini udah nih. Berdiri dengan kepala kayak gitu. Sedangkan kalau kebalik kita katakan intikas. Padahal baik yang ini nih ataupun yang ini sama-sama posisi nisbah antara jism dengan jism yang lainnya itu sama. Yang membedakan adalah nisbah antara ajza jism dengan kharij. Paham ya? Begitu juga misal dia ngadap sini. Nah, ini adalah gedungnya, ini adalah si bocilnya ini. Dia ngadap sini. Sehingga akhirnya kita katakan posisi dia adalah di depan kayak gitu. Padahal dia gini dan dia gini, itu kan nisbah ajza jism nggak ada yang berubah. Paham ya? Tetapi yang berubah itu apa? Yaitu nisbah antara jism dengan kharij. Kenapa kita katakan dia misalnya, dia di depan gedung misalnya kayak gitu. Kenapa kita katakan dia di depan gedung? Karena ajza jism yaitu wajah itu lebih dekat ke gedung daripada kepala belakang kayak gitu. Paham ya? Atau daripada pundak belakang kayak gitu. Tapi kenapa kita katakan dia di depan si ini nih, si bocil nih? Karena ajza jismnya atau kenapa kita katakan dia menghadap gitu. Itu kan semuanya ada posisi. Sehingga kita katakan posisi itu akan berubah-ubah apabila berubah nisbah antara ajza jism dengan kharij dan nisbah antara ajza jism dengan ajza jism yang lain. Paham ya? Oke. Nah, itu ini nanti dinamakan dengan wada'. Yang itu nanti dinamakan dengan wada'. Berarti nisbah baina ajza'il jism ila ajza'il akhar gitu. Tapi nanti kita lihat aja diksinya di dalam kitab. Tapi paham gambarannya? Gitu. Nah, saat kita pahami posisi ini, maka kita pahami bahwasanya Tuhan tidak memiliki hal seperti itu. Paham ya? Gitu. Tuhan itu tidak memiliki hal. Dalam artian apa? Tuhan itu tidak memiliki jihah. Saat dikatakan nisbah antara ajza, dari kata ajza aja udah mengeluarkan Tuhan tuh. Karena Tuhan itulah yatajazza. Tuhan itu tidak berjaza. Bagi yang mengatakan orang-orang mujasim misalnya mengatakan Tuhan itu berjism, berarti berajza gitu ya, ada ajzanya. Tetap kita mengatakan bahwasanya tetap Tuhan itu laisa lahu jihah, yaitu sehingga nggak berlaku wada di dalam Tuhan, yaitu sehingga kita nggak bisa mengatakan bahwasanya Tuhan itu di depan saya, Tuhan di belakang saya, Tuhan di atas di ini, sehingga akhirnya Tuhan berposisi enggak. Tuhan itu tidak memiliki posisi. Dalam artian Tuhan itu tidak memiliki nisbah antara ajza dengan ajza yang lain dan tidak memiliki nisbah antara ajza jism dengan kharijnya. Nggak memiliki itu. Paham ya? Kenapa? Karena ajza-ajza ini semua tadi itu adalah ciptaan Tuhan. Yaitu. Dan juga karena nisbahnya itu sendiri adalah makhluk. Nisbahnya itu sendiri adalah sesuatu yang mudah. Dari hal inilah makanya nanti di dalam akidah muncul khilaf yang luar biasa besar perihal tentang ru'yatullah kayak gitu. Ru'yatullah. Ru'yahnya ini memang ru'yah bil basar ya, yaitu ru'yatullah kayak gitu. Itu khilafnya besar banget tuh. Kenapa? Karena ada sebagian pendapat yang menolak itu habis-habisan mengatakan bahwasanya ru'yah itu melazimi jihah. Paham ya?
yaitu ru'yah itu melazimi jihah. Dalam artian apa? Saat kita melihat sesuatu itu melazimi posisi. Kenapa kita bisa melihat itu? Karena dia berposisi. Seandainya dia tidak berposisi, maka dia nggak akan bisa dilihat. Salah satunya, paham ya? Saat kita melihat sesuatu melazimi muhdats. Kenapa? Karena sebelumnya kita tidak lihat, lalu jadi lihat. Berarti kan sebelumnya nggak ada dalam penglihatan kita. Jelas? Kayak itu. Berarti melazimi muhdats juga. Saat seperti itu melazimi arah. Kayak gitu. Kenapa? Karena dia itu akan menangkap sesuatu yang sesuai dengan arah yang dia lihat. Gitu. Itu nanti ala kulihal. Gitu. Sehingga itu khilaf besar banget tuh tentang ru'yatullah gitu. Khilaf besar antara Mujassimah, Mutakallim dan Mu'tazilah. Mu'tazilah yang menolak habis-habisan, Mujassimah yang mengisbat tapi terlalu parah karena mereka mengatakan Tuhan itu berjism. Sehingga kalau jism ya bisa-bisa aja dong dilihat, bahkan dilihat dengan mata ini, dengan mata telanjang gitu bahasanya. Dilihat dengan kasat mata kayak itu bisa dikatakan seperti itu. Dengan gambaran ini ya, dengan gambaran penglihatan kita di dunia ya, kayak gitu. Tapi Ahlus Sunnah nanti di tengah-tengah menyikapi tentang ru'yatullah. Ru'yah yang dimaksud di situ memang bil basar dan uh, tetap meniadakan semua ini, semua jihad, semua itu kepada Allah. Gitu. Sehingga akhirnya saat mengisbat ru'yatullah itu jaiz, mereka tetap mengatakan bila kaifin. Kaifnya udah nggak perlu ditanya kayak itu. Ala kulihal secara akal ru'yahnya itu jaiz. Nah, sehingga dobit-dobit yang mereka buat apa? Ru'yah itu tidak melazimi jihah. Ru'yah itu tidak melazimi. Dengan konsep-konsep atau dengan alur yang udah disusun sedemikian rupa. Gitu. Kenapa? Karena ru'yatullah itu adalah warid di dalam ayat, di dalam hadis, dan itu warid. Gitu. Dan memang ru'yah yang dimaksud itu adalah ru'yah bil basar. Gitu. Tapi jangan bayangin seperti halnya orang-orang Mujassimah yang mengatakan memang ru'yah seperti saya lihat Ali, seperti saya lihat tablet ini, seperti saya lihat. Itu kan berarti memang lihat jism. Itu. Jangan bayangin seperti itu. Kalau itu udah ekstrim, jadi jatuh ke Mujassimah jadi kalau seperti itu. Tapi enggak seperti itu. Ini nanti yang dimaksud dengan ru'yah fil akhirah. Ya, hal-hal ini nih yang perlu kita pahami. Sehingga saat kita mengatakan ru'yah, saat mengisbat ru'yah, tetap kita nggak mengisbat ini kepada Tuhan. Paham ya? Gitu. Saat kita udah pahami wadah itu tadi. Kita tidak mengisbat halal ini kepada Tuhan. Oke, kita masuk. Kita masuk ke dalam kitab. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhi wa masyayikhina fid dharain. Amin. Oke. Al-wad'u. Sebelumnya wada itu memiliki itlak makna yang banyak gitu. Salah satu itlak makna yang paling sorry secara logo itu apa? Ngeletak. Saya mengatakan wada'tu hadzal qalam fauqa al-maktab misalnya itu. Saya berarti meletakkan spidol ini di atas itu juga menggunakan kata wada' gitu kan. Dan juga wada' itu juga bisa mengatakan al-ja'lu gitu. Saya menjadikan ini menjadi pecah kayak itu. Berarti wada'tu hadza seperti itu. Oke. Salah satu makna wada' itu juga artinya merendah. Makanya ada kata-kata tawadhu itu juga berasal dari kata-kata wada' gitu, rendah gitu. Dan juga salah satu makna wada' itu adalah artinya hamil gitu. Kan ada di dalam ayat ini wada'tuha unsa. Berarti kan bukan artinya saya ngeletakin wanita, enggak. Maksudnya apa? Saya ngelahirin wanita seperti itu. Artinya adalah hamil. Berarti wada' itu banyak banget artinya. Wada' itu juga bisa mengartikan meletak. Sehingga saat kita meletakkan sesuatu itu berarti sama dengan kita memposisikan sesuatu. Itu alurnya nanti nisbah antara satu hal dengan hal yang lainnya. Salah satu makna wada' secara istilah yaitu yang bisa ditunjuk. Itu juga dikatakan sebagai wada' yang bisa ditunjuk. Misalnya saya menunjuk ini nih, saya menunjuk tangan saya, ujungnya ini menunjuk kepada spidol ini. Nah, berarti spidol ini dikatakan sebagai maudhu. Kenapa? Karena dia bisa ditunjuk, gitu. Paham ya? Oke, berarti dia itu bisa menjadi objek yang ditunjuk, gitu. Dari jalur makna wada yang bisa ditunjuk, itulah akhirnya mengatakan bahwasanya nuqtah itu masuk ke dalam wada dengan makna ini. Paham ya? Apa maksudnya dikatakan nuqtah itu dzuwat'in? Dalam artian adalah nuqtah itu juga bisa ditunjuk. Walaupun nuqtah itu laisa laha afrad fil kharij, gitu. Jelas? Misalnya kita katakan, kita nunjuk jism ini maksudnya adalah saya nunjuk nuktahnya kayak itu. Nah, kalau saya nunjuk nuktahnya, ya nuktah yang dimanapun, yang penting ada di situ. Jelas? Oke. Al-wad'u, wad'un.
Lafdzul wad'i yutlaqu bil ishtirak istilahan ala. Yang pertama, lafadz wada secara ishtirak secara istilah itu bisa diitlakkan kepada beberapa makna. Yang dimana diitlakkan kepada beberapa makna itu tetap terjadi ishtirak. Ishtirak itu apa? Udah jelas lah kita makna ishtirak sama majaz apa bedanya. Yang dalam artian secara istilah itu sama kuatnya itu. Itu nanti dinamakan dengan ishtirak, pembawaannya itu. Apa? Salah satu maknanya adalah kaunu syai'i musyaron ilaihi. Itu. Berarti sesuatu atau keadaan sesuatu di saat sesuatu itu layak untuk menjadi objek yang ditunjuk. Maka dinamakan dengan wada. Ini makna istilah ya. Gitu. Walaupun makna lughahnya itu banyak banget. Ini makna istilah. Berarti sesuatu yang layak untuk ditunjuk. Gitu. Atau sesuatu yang keadaannya itu dapat menjadi objek untuk ditunjuk. Nah, terus wa nuqtah bihadal ma'na dzatu wat'in. Sehingga akhirnya nuqtah kalau kita pakai wada dengan makna yang tadi ini, maka nuqtah itu masuk ke dalam yang memiliki wada. Paham ya? Gitu. Kenapa? Karena nuqtah itu bisa ditunjuk. Bi khilafil wahdah. Beda dengan wahdah. Kenapa? Karena wahdah itu qaul masyhurnya mengatakan dia amrun i'tibari. Kalau amrun i'tibari itu nggak bisa ditunjuk. Torof manapun nggak ada yang bisa ditunjuk torofnya. Beda dengan nuqtah. Sekalipun ada qaul yang mengatakan nuqtah itu juga amrun i'tibari, tetapi saat kita nunjuk jism dan mengiftiratkan kita nunjuk nuqtah, itu bisa. Kenapa? Karena walaupun nuqtah itu i'tibari, setidaknya nuqtah itu ada di dalam jism. Bagian-bagiannya itu ada. Paham ya? Sehingga saat kita tunjuk itu ada. Beda dengan wahdah. Sifat satunya sesuatu itu nggak ada yang bisa ditunjuk. Jelas? Gitu. Karena memang i'tibarinya itu memang i'tibarinya itu memang nggak ada di iftiradi juga. Gitu. Iftiradi kita membayangkan ada sifat satu di dalam sesuatu yang satu. Kita nggak bisa mengiftiradikan di bagian mananya ya, gitu nggak bisa. Beda dengan nuqtah. Nuqtah itu memang nggak ada, amrun itibari juga, tetapi kita bisa mengiftiradikan dia ada di bagian jisimnya ini yang ini. Karena dia memang adalah kumpulan-kumpulan di dalam jisim itu. Jelas? Oke. Ini wa nuqtah bihadzal ma'na dzatu wad'in bi khilafil wahdah. Itu yang beliau maksud. Makanya ini diksi atau ini adalah penjelasan apabila di dalam kitab-kitab kita melihat penjelasan nuqtah dan nuqtah dikatakan nuqtah itu apa? Nuqtah itu adalah dzatu wad'in. Jangan langsung kita artikan nuqtah dzatu wad'in berarti nuqtah itu punya posisi ya, punya ini, ya, punya itu. Bukan. Tetapi nuqtah dengan makna kaunu syai'i musyaron ilaih. Yaitu dia yang bisa ditunjuk. Lanjut. Walaupun tunjuknya itu maksudnya nunjuk iftiradi ya, bukan nunjuk zatnya. Karena nanti kita muro'ah kepada kaul yang mengatakan nuqtah itu adalah amrun itibari, maka zatnya nggak ada kalau seperti itu. Lanjut. Wa ala ma'a itu makna lain secara istilah itu alanya itu ataf kepada ala yang di atas ya. Berarti dalam artian lafdzul wad'i yutlaqu bil isyarah istilahan ala kauni syai'i musyarun ilaihi wa ala ma yu'radu lil kam al muttasil. Ini juga sama sebenarnya. Saat diartikan ma yu'radu lil kam al muttasil itu berarti juga arti kata dari kaunu syai'i musyarun ilaihi. Dalam artian apa? Masih ngerti kamu tasil ya? Kamu tasil itu kam berarti sesuatu yang itisol seperti misalnya spidol gini. Ini kan mutasil nih. Kenapa mutasil? Karena ajizatnya mutasil. Tetapi dia yakbal kismah. Makanya kismah yang dimaksud itu adalah kismah wahmiyah. Kita bukan mengatakan kismah fi'liyah. Karena kalau misalnya kismah fi'liyah dia beneran terpotong, maka udah jadi dua kam jadinya. Paham? Tetapi kita tetap mengatakan dia kam, sekalipun dia terkismah, maka dia masih kam. Masih kam yang tadi gitu ya. Oke. Nah, berarti tunjukkan kita kan berarti bisa menunjuk tuh yang mana bagian yang terkismah. Kayak gitu, paham ya? Nah, maka seperti itu saat ada sesuatu yang bisa memiliki kam mutasil sama dengan bagian-bagian yang terpotong yang ada di dalam waham kita, itu adalah sesuatu yang sedang ditunjuk. Jelas? Itu. Makanya akhirnya kam wada itu secara makna kaunu syai'i musyarun ilaihi itu juga masuk ke dalam kam al-muttasil. Berarti ma ya'ridu atau ma yu'radu lil kam al-muttasil. Wa huwa gimana sih maksudnya kok bisa lafadz ini juga bisa masuk kepada arad daripada kam muttasil? Maksudnya adalah kaunuhu ai kaunul kam al-muttasil bihaitsu yumkinu ay yufrada lahu ajza'un muttasilun ala sabat. Ya, kita udah ngelihat ya, kam muttasil itu kan ada dua, yaitu imma qarudzat, imma
Ghairi qaridzat. Yang qaridzat itu adalah al-miqdar yang terbagi menjadi 3 itu, sedangkan yang ghairi qaridzat itu adalah az-zaman. Nah, saat beliau mengatakan atau saat lafaz ada kata-kata ala sabat. Qor itu kan maksudnya sama dengan sabat. Qarudzat itu maksudnya apa? Sabit. Zatnya itu sabit. Sedangkan zaman itu zatnya itu ganti-ganti terus, mutajaddid. Jelas ya? Gitu. Berarti kam wada bermakna arot yang bisa masuk ke dalam kam, maka maknanya adalah kam muttasil yang qarudzat. Berarti maksudnya apa? Kam muttasil yang qarudzat saat kita andaikan bagian mana yang terkismah, bukan terkismah beneran ya, tetapi kita iftirodkan. Karena kismah yang dimaksud itu adalah kismah wahmiyah. Kita iftirodikan bagian mana yang terkismah, maka di saat itu terjadi sesuatu yang bisa ditunjuk. Paham ya? Misalnya kayak tadi nih, ada spidol gini. Kita iftirodikan di bagian sini bisa terkismah, atau di bagian sini bisa terkismah, atau di bagian sini bisa terkismah. Kenapa dikatakan mutasil? Karena ajzanya itu itisol, tidak terpisah-pisah. Paham? Oke, berarti dia itu saat dia itu kita udah mengandaikan mana yang terkismah, maka sama dengan kita udah mengandaikan mana yang layak ditunjuk. Jelas ya? Oke, itu yang kita lihat tadi. Gimana maksudnya kok bisa wada itu juga bisa menjadi arad daripada kamutasil gitu atau kok bisa masuk ke dalam kamutasil? Maksudnya adalah kaunu kamutasil berarti keadaan kamutasil bihaitsu dari sisi sekira-kira kita bisa mengiftiradikan bihaitsu yumkinu ayyufrada lahu ajza'un muttasilah kita bisa mengiftiradikan di dalam kamutasil ini ada ajza-ajza yang menyambung ala sabat. Berarti kismahnya itu terjadi di dalam ajza al-muttasilah itu tadi, ala sabat. Wa yusyaru sehingga akhirnya ajza-ajzanya itu tadi kita tunjuk, layak ditunjuk kayak gitu. Ini adalah salah satu makna wada. Gitu. Jelas ya? Wa yusyaru ila kulli wahidin minha. Jelas? Fayuqal sehingga dikatakan aina huwa minal ajza. Nah, saat kita udah mengiftiradikan kita membayangkan, oh saya mengiftiradikan ajza ini terbagi menjadi 3. Ini, ini. Oh, ini jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 misalnya. Terus layak dikatakan bagian mana yang terkismah. Ah, saat didapati pertanyaan itu, akhirnya kan kita menunjuk. Kita bukan mengkismah beneran ya, karena bukan kam itu yang dimaksud. Atau dalam artian, bukan kismah itu yang dimaksud di dalam kam. Tetapi saat saya mengandaikan spidol ini terbagi menjadi 3. Akhirnya kan layak ditanyakan, bagian mana yang terbagi? Kita tunjuk jadinya, paham? Nah, sehingga akhirnya penunjukan itu menunjukkan bahwasanya kam ini dzatu wat'in. Apa maksudnya dzatu wat'in? Ai kaunu syai musyarun ilai gitu, bisa ditunjuk. Oke, berarti kam itu juga bisa ditunjuk. Tapi tunjuk secara iftiradi. Fa yuqal aina huwa minal ajza wa huwa juz'un minal wat'i. Ah, paham makna tadi itu, maka kita akan pahami wa huwa juz'un minal wat'i alladhi huwa minal maqulati al-murtasami biqauli. Berarti tadi tuh ada makna 2 tadi ya. Asyai atau kaunu syai musyaru ilahi. Nah, makna itu merupakan bagian daripada makna wada yang menjadi salah satu makulat. Berarti kita jangan memahami bahwasanya oh makna kaunu syai musyaru ilahi oh itu makna wada yang di sini, bukan. Tetapi itu hanya salah satu bagian daripada makna. Paham ya? Kenapa kok bisa dikatakan salah satu bagian daripada makna? Karena apabila sesuatu itu bisa ditunjuk, maka menunjukkan posisi sesuatu itu. Maka menunjukkan nisbah antar misal. Ini tadi kita mengiftirodikan terbagi di sini, dan di sini. Maka saat ditanyakan di mana yang di kismah di sini. Nah, saat kita tunjuk sini maka menunjukkan nisbah antara bagian ajza kepada ajza yang lain dan nisbah antara ajza ini kepada ajza yang luar. Paham ya? Makanya akhirnya kaunu syai'i musyarun ilaihi itu merupakan bagian makna daripada wada yang akan kita bahas di sini. Paham? Nah, makanya beliau memberikan pintu masuk yang seperti itu gitu, memberikan mafhum yang seperti itu. Apa lantas apa wada yang di sini? Wada yang di sini maknanya adalah urudu hayatin ay hayatun aridatun lil jismi wa huwa min nanti maknanya bentar kita terus lanjut. Oke, kita lihat. Beliau mengatakan maknanya itu adalah al hay'ah al aridah lil jismi
binisbati li juz'ihi wa li kharijin. Berarti nisbah. Dalam artian apa maksud nisbah di sini? Al-hay'ah al-'aridah binisbah li juz'ihi wa li kharij. Makna wada di sini dalam artian nisbah itu adalah al-hay'ah al-'aridah. Berarti keadaan yang datang, gitu aja deh. Keadaan yang muncul berarti tadi nggak ada, lalu jadi ada. Berarti misalnya apa? Saat dia tadinya berdiri lalu duduk, maka kan hay'ah yang tadi nggak ada lalu jadi ada. Itu yang dinamakan dengan hay'ah 'aridah. Paham ya? Kenapa kok bisa hay'ah itu tadi nggak ada lalu jadi ada? Karena dilihat dari nisbah antara bagian jism kepada bagian yang lain. Dan juga karena dilihat antara nisbah bagian jism kepada bagian yang luarnya. Jelas? Oke. Nah, tadi kan di awal saya mengatakan, kita pahami lagi ini saat kita membandingkan. Cepat jadi. Oke. Kita pahami ini lagi maksudnya. Saat kita membandingkan makulatul wada, kita membandingkan tafsirnya ya, makulatul wada dengan aina sama milk. Oke, ini kita lanjut ya, karena kita udah bahas ta'rif nih. Yang dimaksud makulatul wada itu ini. Hay'ah al-'aridah, suatu keadaan yang muncul. Kenapa? Karena kita menisbahkan, berarti keadaan lil jism. Keadaan yang muncul atau yang datang belakangan atau yang tiba-tiba datang. Kenapa? Karena kita melihat yang tibar nisbah antara juzuknya jism, juz'il jism kepada juz'il akhar gitu aja, binisbah li juz'ihi, berarti binisbatu jism li juz'ihi atau binisbati jism li kharijin minal jism. Paham ya? Li kharijin minal jism. Oke, berarti kayak tadi nih, kita gambarannya udah bisa. Nah, kan kita katakan gini, bahwasannya kita bandingkan tadi. Kalau aina itu jelas banget ya. Aina itu adalah nisbah antara permukaan luar ini kepada permukaan luar daripada sebelumnya. Berarti kalau ini adalah permukaan atas tanahnya yang menjadi ainanya dan juga permukaan udaranya. Gitu. Itu nanti dinamakan dengan aina. Sedangkan kalau milek, apa yang nempel kepada jism ini? Sehingga akhirnya saat dia berjalan, ainanya berubah, mileknya nggak berubah. Kenapa? Karena mileknya itu yantaqilu bintiqalihi. Paham ya? Gitu. Dan juga wada'nya nggak berubah. Kalau dia berjalan misalnya. Kalau dia berjalan, dia akan dihukumi sebagai wada' qiyam. Yaitu atau wada' yamshi atau masyi seperti itu. Karena nggak berubah. Paham? Gitu. Kalau misalnya sama-sama nggak berubah, apa lantas bedanya antara makulatul wada' sama makulatul milek gitu. Dari sini kita melihat bahwasanya kalau makulatul milek itu kan hanya sebatas jism dengan apa yang muhit kepada dia. Dia nggak ngelihat kepada sesuatu yang di luarnya atau sesuatu jism yang lain yang berada di luar daripada jism ini. Jelas ya? Nah, maka kata-kata ini li kharijin minhu itu juga mengeluarkan mafhum milek. Karena kalau misalnya mengeluarkan hanya nisbah antara satu kepada yang lainnya itu juga nanti diwakili dengan milek. Paham ya? Milek itu kan berarti karena kenapa? Karena kan nisbah sesuatu yang ada di jism. Yang dimana itu muhit juga. Paham ya? Oke. Kata-kata ini tetapi saat dikatakan nisbah antara si jism dengan hal yang di luar jism, yang jauh, yang di bawah, yang di mana yang lainnya, itu mengeluarkan ini. Mafhum kita kepada milek dan aina udah keluar di awal. Paham ya? Gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya ini kan dia itu yang takil binti qolihi juga. Oke, jelas? Itu kita tafrik itu. Maka saat kita memahami mafhum. Sebenarnya saat kita udah memahami mafhum makulatul milak secara baik dan makulatul ain secara baik, kita udah langsung bisa mentafrik wada enggak kayak gitu.
Makanya akhirnya mafhum-mafhum itu sama para ulama selalu ditahqiq habis-habisan. Kenapa ditahqiq habis-habisan? Karena dikhawatirkan banget di dalam suatu mafhum itu masuk mafhum yang lain. Itu makanya akhirnya ditahqiq banget tuh, ditafrik banget gitu. Mafhum ini beda ya, ini nggak akan masuk ke sini. Gitu. Walaupun secara tipis-tipis kayak mirip gitu, tapi tetap nggak akan bisa masuk. Oke, kita lihat ta'rifnya. Apa al-murtasam di apa? Apa ta'rif daripada ini? Al-murtasam biqaulihi. Nah, kenapa rosam ya udah kita jelaskan di pertemuan awal-awal dulu karena semua ta'rif daripada makulat itu pasti rosam gitu. Kenapa pasti rosam? Karena dia nggak punya jins. Sedangkan kalau misalnya hat minimal punya jins gitu. Karena dia nggak punya jins, maka dia juga nggak punya fasal. Karena fasal itu fungsinya untuk mengfasal antara jinsnya dia. Lanjut. Urudu hayatin. Maksudnya urudu hayatin itu adalah hay'ah aridah lil jism. Berarti urudu hayatin itu idhofatu sifat ilal mausuf. Gitu. Yaitu idhofah sifat kepada mausufnya. Urudu hayatin ay hayatun aridatun lil jismi. Paham ya kata hay'ah aridah ya? Berarti keadaan yang datang, keadaan yang muncul, keadaan yang tiba-tiba ada atau keadaan yang ada lil jism fahuwa min idhafati sifah li mausuf ya. Itu maksudnya hay'ah aridah, urudu hayatin yang dimana hasilnya sifatnya itu adalah arid, mausufnya itu adalah hay'ah. Berarti idhafah sifat kepada mausufnya. Oke, lanjut. Qala ba'duhum. Nah, ini hanya tanbih aja gitu. Karena nanti dikatakan loh, apa tafrik kalau misalnya hay'ah sama arad itu kan sama-sama sesuatu yang tiba-tiba ada, kayak gitu, sama-sama sesuatu yang muncul belakangan kayak itu, yang tadi nggak ada lalu jadi ada. Keadaan kan seperti itu juga, gitu. Nah, qala ba'dhum wal farqu bainal hay'ah wal arad i'tibari, gitu. Berarti dalam artian apa? Faraknya itu hanya secara mafhum saja, sejatinya antara arad dan hay'ah itu sama, gitu. Tapi arad itu dari sisi tadi ada lalu jadi tadi nggak ada lalu jadi ada, berarti dinamakan dengan arid, gitu. Tapi dari sisi husul terjadi gitu, tadi nggak terjadi lalu terjadi, maka dinamakan dengan hay'ah, keadaan. Paham ya? Qala ba'duhum wal farqu bainal hay'ah wal arad i'tibariyun. Perbedaan antara hay'ah sama arad itu hanya perbedaan i'tibari saja gitu, bukan perbedaan secara zati karena nanti sama gitu. Fal 'aridu li syai'i yuqalu lahu 'aradun. Arid itu dinamakan sebagai arad kenapa? Bi'tibari urudihi. Urud itu kan bi'tibar datangnya, itu yang dinamakan dengan arid gitu. Makanya ada istilah syai'un arid gitu. Syai'un arid itu maksudnya apa? Sesuatu yang tiba-tiba datang atau sesuatu yang bisa datang gitu. Wahai atun tapi akan dinamakan sebagai hay'ah tadi akan dinamakan sebagai arad bi'tibar urudihi dari sisi dia tadi nggak ada lalu tiba-tiba jadi ada. Dan dinamakan sebagai hay'ah bi'tibari husulihi. Tadi nggak terjadi tiba-tiba menjadi terjadi gitu. Padahal kan sama-sama ada. Apa sama-sama aja maknanya antara hay'ah sama arad. Walaupun ini nanti dibedakan hanya beda i'tibar saja. Lanjut. Apa urudu hay'atin binisbah ai bisa babin nisbah banyak sebab ya li juz'ihi. Berarti li juz'i al jism. Berarti kita katakan ini maknanya tadi al hay'ah al 'aridah lil jism. Kalau misalnya secara matanya apa? Urudu hayatin. Tetap urudu hayatin itu lil jism. Kenapa? Karena ini semua adalah makna daripada arad. Yang dimana dia dikatakan arad karena aradun lil jism. Karena aridun lil jism. Karena datang ke jism gitu. Paham ya? Tetapi kan datangnya dengan jiha yang beda-beda. Kalau datang dan membuat jism jadi berat, maka kaif datang membuat jism jadi berwarna, maka kaif datang membuat jism dari ini, maka seperti ini. Paham ya? Maksudnya, nah ini adalah semua awaridnya jism. Lanjut. Li juz'i ay li ajza binisbatin ay bisa babin nisbah li juz'ihi ay li ajza'il jism ba'dihha ila ba'din. Berarti antara sebagian ajza kepada sebagian yang lain, imma nisbahnya itu karena lebih jauh, lebih dekat, hadap-hadapan, paham ya? Gitu, karena hadap-hadapan dan seterusnya. Maka itu nanti. Wah, berarti ada dua maknanya dalamnya nih. Imma nisbah ajza jism kepada ajza yang lainnya atau nisbah ajza jism atau nisbah jism itu sendiri kepada
syai'un kharij gitu, di luarnya. Berarti ada dua makna. Nah ini, ai li ajza'il jism ba'diha ila ba'din bil qurbi wa bu'di wal muhadha. Muhadha itu maksudnya berhadap-hadapan ya, gitu. Misalnya antara apa ya? Nah ini aja antara dua HP ini. Kita mengatakan posisinya itu gini, kan hadapan. Kalau ini saling membelakangi. Padahal kan secara ini sama aja nih. Secara apa namanya? Secara atas bawah kan sama aja. Ini juga kan atas bawahnya sama aja. Tetapi kan depan belakangnya beda, paham ya? Gitu. Sehingga akhirnya menghasilkan ini kita katakan oh posisinya berhadapan. Ini oh saling membelakangi. Ini oh dia menghadap ini, dia membelakangi. Ini dia menghadapi ini, dia membelakangi gitu. Jelas? Gitu. Atau ada posisi namanya berdekatan, berjauhan kayak gitu. Itu juga nanti dinamakan dengan posisi. Ini ba'din bil qurbi wal bu'di wal muhadha wa ghairiha. Wa bisababi nisbatiha ila kharij. Dan juga bisababi nisbah. Apa? Yaitu nisbah antara ajza jism ini tadi kepada sesuatu yang kharij daripada jism. Ila kharijin fa'athbiti. Maka saat dikatakan fa'athbiti, jadikan bagian daripada mahiyah wada'. Kenapa? Nah ini. Kalam beliau kata-kata fa'athbiti seakan-akan kalau kita ngelihat kan, oh ini hanya kalam untuk melengkapi sondernya bait kayak itu misalnya. Padahal kata-kata athbit itu luar biasa. Kenapa? Karena khilafnya luar biasa nanti tentang ini, tentang qaid. Saya kasih sini gambaran. Kan intinya wada itu adalah hay'ah aridah lil jism binisbah ila juz'i. Kan gitu kan? Dan juga wawunya ini beliau mengatakan apa? Saat dikatakan wa kharijin fa'athbiti. Ada kata-kata fa'athbit. Maksudnya itu fa'athbit gitu ya. Fa'athbit. Nah, ini luar biasa nih kalau ini. Kenapa? Karena sedang memang membantah khilaf di luar sana yang mengatakan bahwasanya wada itu nggak wajib ada poin ini. Paham ya? Gitu, wada itu nggak wajib ada poin ini. Dalam artian apa? Karena ada sesuatu yang lain hanya koid ini saja, walaupun koid ini berubah-ubah, itu nggak rubah wadahnya. Paham ya? Kalau kayak tadi nih, berdiri, itu kan nanti berubah dengan apa? Berubah dengan nisbah antara dia kepada koid luar. Paham ya? Saat dia itu dibalik, akan berubah kan? Berarti koid li khorijin ini kan penting banget juga, yaitu antara nisbah ajza jism kepada jism yang luar, kayak itu, atau kepada sesuatu yang luar. Itu kan penting banget. Sehingga satu kesatuan nisbah antara ajza jism kepada ajza yang lain dan nisbah antara ajza jism kepada sesuatu luar itu harus satu kesatuan. Sehingga akhirnya kalau misalnya ada satu aja yang dia itu tidak dipakai, maka nggak membuat terjadinya hakikat daripada wada. Jelas? Makanya waktu beliau mengatakan fa'athbiti. Fa'athbiti itu maksudnya apa? Maka asbit koid yang kedua ini menjadi mahiyah daripada wada. Nah, ini nanti pembahasan kita di depan membahas ini aja nih, membahas kaul yang mengerot bahwasanya enggak, nisbah kharij itu enggak masuk ke dalam mahiyah wada. Kenapa? Karena beliau nanti memposisikan gini, mencontohkan gini. Ada sesuatu yang dinamakan dengan musyakkal. Musyakkal itu yang berbentuk seperti misalnya segitiga atau bulat atau peta atau kali gitu ya. Udah jadi stick PS ya. Oke. Misalnya segitiga bulat peta kayak itu. Nah, itu mau berubah gimana pun posisi dia sama yang luar, itu nggak merubah status dia sebagai bulat, status dia sebagai segitiga, dan status dia sebagai peta. Paham ya? Mau dia itu, misalnya gini, dia itu kita katakan berdiri, misalnya. Apa? Misalnya ada benda, sini aja deh kita taruh sini. Benda yang dimana petanya itu persegi gitu. Atau bola ya kita katakan bola. Saat bola itu di atas tanah, kita katakan posisinya apa? Berdiri gitu ya, misalnya apapun itu. Berarti kan kita gelindingin gimana pun, dia kan nggak merubah posisinya. Misalnya kita ubah atas jadi bawah, bawah jadi atas. Dalam artian apa? Kita mau merubah nisbah antara ajza jism dia kepada suatu kharij. Kan nggak merubah wadah dia. Paham ya? Gitu. Misalnya kayak gini, kita gelindingin jadi gini. Berarti kan berubah tuh aslinya. Ajza jism dia kepada kharij. Tapi kan wadah dia nggak berubah. Paham ya maksudnya? Begitu juga misalnya sesuatu yang segitiga. Misalnya ada sesuatu segitiga di atas tanah gitu. Diubah kayak gini, diubah. Kita gelindingin, nggak merubah posisi dia, nggak merubah status wadah dia. Lah, katanya nisbah antara ajza jism kepada kharij itu adalah mahiyahnya wadah. Tapi ada kok afrod yang
kita ubah gimana pun nggak merubah mahiyah dia atau nggak berubah wadah dia. Beda dengan posisi misalnya persegi panjang. Persegi panjang kita misalnya giniin ya udah berubah jadinya posisinya. Tadi ini namanya adalah tegak, terus diginiin namanya runtuh gitu atau berbaring gitu, paham ya? Gitu. Kita giniin lagi, udah kebalik lagi nanti misalnya kalau misalnya yang bagian atas ke bawah, bagian bawah ke atas gitu kan. Kita gini lagi berubah lagi. Nah, masalahnya gimana kalau bulat? Kan nggak berubah-berubah. Karena gitu-gitu aja gitu. Simetris terus posisi dia. Begitu juga gimana kalau petak pas, persegi pas gitu. Gini kan nggak berubah, gini kan nggak berubah seperti itu. Begitu juga gimana kalau segitiga. Nah, paham ya khilafnya? Nah, makanya kalam beliau saat beliau mengatakan fa'athbiti itu luar biasa itu. Kenapa? Karena beliau sedang memberikan sikap bahwasanya ini adalah mahiyahnya. Tentang syubhat yang dimunculkan tadi, ini setelah ini nanti dijawab habis-habisan itu. Dipaparkan kaul Syed Sarif di dalam syarah mewakifnya, dipaparkan kaul bahkan kaul Ibnu Sina nanti dipaparkan di situ untuk menunjukkan bahwasanya memang qaid ini menunjukkan satu kesatuan qaid nisbah antara juzuk kepada juzuk yang lain dan nisbah antara juzuk kepada suatu yang kharij itu harus satu kesatuan sehingga memunculkan sifat wada. Jelas ya? Oke. Makanya ada sehingga fa'asbiti itu enggak sebatas untuk melengkapi sodar atau ajas doang di dalam bait, tapi itu memang dobit-dobit yang luar biasa yang berikut. Ai fa'asbiti ai al umur al kharijiyah. Fa'asbiti ini maksudnya makulat ini jadikan sebagai umur al kharijiyah. Lanjut. Kauqu'i. Paham ya maksudnya? Asbiti al umur al kharijiyah. Berarti umur kharijiyah itu anggap dia itu sebagai bagian daripada mahiyah. Amrun kharij nih maksudnya. Kan ada kata-kata li kharijin kan? Berarti perkara kharij itu juga menentukan wada. Dan perkara kharij anggap itu bagian daripada mahiyah wada. Jangan tinggalkan itu. Nah, terus kan nanti dibantah dengan apa? Dengan contoh ini. Maka saya berikan 3 contoh tadi itu. Ini contoh sesuatu yang simetris gitu ya. Misalnya itu persegi 4 yang sama panjang gitu. Kalau misalnya 4 panjangnya beda ya menghasilkan wadah yang berbeda jadinya. Kalau kita putar kayak ini beda jadi posisi ininya. Tapi kalau 4 yang sama panjang kan sama-sama itu. Posisinya sama aja kayak gitu. Bulat, segitiga yang sama panjang, terus segi 5, segi 8 dan seterusnya gitu. Itu berarti akan sama aja posisinya. Maka beliau mengatakan fa'at biti al-umur al-kharijiyah. Maka dobit li kharijin tetapkan itu sebagai salah satu mahiyah daripada wadah. Gitu. Itu aja dulu kita save. Bantah-bantahannya nanti di depan. Panjang banget tuh nanti belum ngejelas materi. Kauku contohnya seperti apa? Kauku ba'diha ay kauku ba'dil ajsam atau ba'di ajza'il ajsam nahwa sama masalan wa ba'diha nahwa al-ard gitu. Berarti seperti posisi sebagian jism itu dekat langit, lebih dekat ke atas gitu maksudnya. Dan juga posisi sebagian jism itu lebih dekat ke bawah kayak gitu. Lanjut. Ini kan berarti jadi ini tafrik ya tentang antara wada sama idofah. Saya tafrik dulu nih antara wada sama. Tadi jelas ya tafrik antara wada aina dan milak ya. Gitu. Sekarang antara wada sama al idofah. Kenapa? Karena saat kita mengatakan nisbah antara juzuk jism kepada juzuk yang lain dan nisbah antara juzuk jism kepada sesuatu di luarnya, itu kan seakan-akan memberikan tawahum kepada kita. Loh, ada 2 nisbah juga dong. Paham ya? Gitu. Karena dikatakan kan ada 2 nisbah tuh, yaitu nisbah antara juzuk jism, kepala kepada kaki yang lebih jauh, kepala kepada lutut misalnya yang lebih jauh, sedangkan kalau misalnya sujud kepala lutut lebih dekat. Yaitu sedangkan ruku kepala dengan lutut juga mendekat, gitu. Paham? Berarti nisbah antara ajza jism kepada ajza yang lain dan nisbah antara ajza jism kepada perkara yang luarnya, yaitu sesuatu yang luar. Nah, itu kan memberitahu kita seakan-akan terjadi pengulangan nisbah. Padahal kita sebelumnya sudah mengatakan di antara 7 makulat nisbah itu hanya idofah saja yang dia itu terjadi pengulangan nisbah. Kalau di sini enggak. Paham ya? Gitu. Nah ini, maka saya jelaskan ini tafrik antara terjadi pengulangan nisbah sama satu nisbah. Pengulangan nisbah itu seperti ini. Misalnya kemarin tuh al-ubuwah sama
bunuah gitu. Nah, terjadi pengulangan nisbah itu apa? Ubuah itu adalah nisbah hubungan ab kepada ibn, hubungan ab kepada ibn, yang dimana ibn itu dikatakan ibn karena adanya nisbah antara ibn kepada ab. Paham ya? Gitu. Itu yang dikatakan pengulangan nisbah. Berarti nisbah antara ini ke ini, yang ini juga ada nisbah ke ini. Jelas? Nah, sedangkan di dalam wadha itu ada satu nisbah saja. Berarti tadi ini nisbah antara kepala ini ke, atau nisbah antara sebagian jisim ke sebagian yang lainnya, dan nisbah antara sebagian jisim itu kepada perkara luar. Nah, itu nggak menghasilkan dua nisbah, tetapi satu nisbah menghasilkan dua hal. Paham ya? Berarti satu nisbah, berarti sama-sama kepala. Kalau ini kan memang nisbah antara ini ke sini, yang dimana ini memiliki nisbah ke sini. Jelas ya? Gitu. Tafrikan antara nisbah antara ini ke sini, yang dimana si nisbah yang sama, kita lihat juga nisbah dia kepada hal yang lainnya. Berarti masih nisbah yang sama, berarti masih kepada sesuatu yang sama. Jelas? Itu kita tafrikan antara nisbah yang ada di sini dengan yang ada di sini. Maka di sini nggak terjadi pengulangan nisbah. Di sini nisbahnya tetap satu. Tetapi kita lihat kepada dua hal. Yaitu nisbah antara kepala, yaitu ajza jism kepada kakinya, dan juga nisbah antara kepala kepada langit. Gitu. Kalau misalnya ajza jism kepala kepada kaki dan jauh dan kepala kepada langit dekat, maka dinamakanlah posisinya itu berdiri. Kalau nisbah kepala kepada kaki itu jauh dan kepala kepada tanah itu dekat, maka dinamakanlah posisinya itu intikas. Jelas ya? Itu tafriknya. Berarti di dalam wadha ini nggak terjadi pengulangan nisbah. Tidak ada takarrurun nisbah atau tidak ada nisbah al mutakarrirah. Oke. Lanjut. Wa innama u'tubir. Ini saya mentanbih itu tadi agar kalian jangan mengira saat dikatakan u'tubirat nisbah as-saniyah. Lalu kita mengira bahwasanya di dalam ada dua nisbah. Bukan itu maksudnya. Tetap nisbah yang pertama gitu. Hanya saja nisbah yang pertama itu menghasilkan dua torof gitu aja deh. Gitu. Beda dengan nisbah takarur nisbah yang ada di dalam ini, yang ada di dalam idofah. Itu memang nisbah yang berbeda. Nisbah ubuah itu adalah nisbah ibn kepada nisbah ab kepada ibn. Bunuah itu adalah nisbah ibn kepada ab. Itu dua nisbah yang berbeda. Yang dimana dua nisbah itu ada di dalam satu mafhum idofah kayak gitu. Sedangkan ini satu nisbah yang sama, yaitu nisbah kepala kepada kaki dan nisbah kepala kepada langit. Kayak gitu. Sama nisbahnya. Oke. Makanya yang dikatakan wa inna mu'tibarat nisbah asalnya itu maksudnya apa? Nisbah ajza jism kepada syai'un kharij gitu maksudnya. Sehingga kita nggak mengatakan ini nisbah yang kedua yang dimana itu nisbah yang berbeda dengan yang pertama. Nisbahnya masih sama. Oke. Wa inna ma u'tubirat nisbah asalnya. Ini kan yang saya paparkan tadi tentang kata-kata kharijin. Beliau memberi kata asbiti gitu. Ini nanti mulai muncul nih. Adapun kenapa kok dijadikan atau kok dianggap atau kok dijadikan anggapan atau kok dijadikan standarisasi makna wada, yaitu nisbah yang kedua. Wajib ada nisbah yang kedua juga, yaitu nisbah lil kharij. Li alla yalzamu ayyakunal qiyam bi'ainihi intikasun. Paham ya maksudnya? Berarti kita nggak mengatakan, oh dia sedang berdiri dan sedang intikas. Kenapa? Karena kita nggak mengiktibar nisbah antara ajza jisemnya kepada sesuatu yang luar. Kan gitu jadinya. Misal gini, kalau kita nggak mengiktibar posisi langit dan tanah, maka kita nggak akan membedakan posisi dia dan ini dan ini nih. Paham ya? Gitu. Kenapa kita mengiktibarkan posisi nisbah antara ajza jism kepada perkara luarnya? Agar tidak menjadikan posisi ini nafsu posisi ini. Hua-hua dengan posisi ini. Padahal kita yang melihat aja mengatakan itu orang beda posisi itu. Paham ya? Gitu. Itu orang kebalik itu. Atau itu orang nungging gitu misalnya. Itu orang tajalengkang gitu bahasa. Nah, apapun itulah gitu. Itu orang jatuh. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Karena penglihatan kita aja menyimpulkan bahwasanya posisi dia itu beda. Seandainya kita enggak menganggap nisbah antara ajza jism kepada sesuatu yang luar, maka kita enggak mengatakan itu posisinya beda. Paham ya? Jangankan itu,
terlentang berbaring aja itu kita katakan posisi yang berbeda. Kenapa kita katakan posisi itu beda? Karena kita menganggap nisbah antara ajza jism kepada sesuatu yang luar. Padahal terlentang dan berbaring itu kan nggak ada bedanya. Secara ajza jism kepada ajza yang lainnya. Paham ya? Bahkan terlentang dan berdiri itu juga nggak ada bedanya. Secara ajza jism kepada ajza luarnya. Tapi dengan secara mantap kita mengatakan bahwasanya posisinya beda. Kenapa? Karena kita mengiktibar ajza jism kepada perkara yang luar. Jelas ya? Nah, makanya itulah kenapa dobit sani atau nisbah yang saniyah itu wajib ada. Gitu. Sehingga akhirnya nisbah saniyah itu masuk ke dalam mahiyah daripada wada. Itu yang beliau maksud. Inna ma'utibirat nisbah saniyah li alla yalzama ayyakunal qiyam bi'ainihi al-intikasa. Gitu. Agar tidak melazimi terjadinya posisi qiyam, huwa itu adalah intikas. Posisi qiyam berdiri, huwa itu adalah berbaring. Posisi qiyam, huwa itu adalah terlentang. Yaitu. Kenapa kok bisa terjadi itu? Ya karena dia nggak mengiktibar nisbah kharij. Lanjut. Li'annal qa'im aneh. Karena orang berdiri kalau kita balik lam tataghayyar an-nisbah baina ajza'ihi. Jelas kan? Orang berdiri, kita balik, kita giniin. Atau orang berdiri, kita tidurkan, gitu, kita telentangkan. Itu kan nisbah antara baina ajza'nya nggak ada yang berubah. Kayak gitu. Nah, lam tataghayyar an-nisbatu baina ajzi ma'annahu taghayyar. Padahal secara mantap kita mengatakan orang berdiri kalau kita balik kita mengatakan posisinya berubah. Jangankan yang se ekstrim itu ya, orang telentang dan berbaring aja, kalau dia itu dari terlentang menjadi berbaring, kita dengan mantap mengatakan posisinya berubah. Dari terlentang menjadi berdiri, posisinya berubah. Padahal nisbah antara ajza'nya nggak berubah. Paham? Gitu. Makanya wajib kita pasang nisbah antara ajza' kepada syai'un kharij itu menjadi makna atau itu menjadi mahiyah daripada wada. Paham ya? Oke. Fayakunu, sehingga kalau misalnya seperti itu, fayakunu wat'ul intikas wat al-qiyam. Padahal kita mantap mengatakan bahwasanya intikas itu bukan qiyam, berdiri itu bukan berbaring, berbaring itu bukan telentang, itu posisi yang berbeda semuanya. Tapi kalau kita nggak menisbahkan, nggak menganggap nisbah dengan sesuatu yang luar, maka itu watul intikas itu huwa dengan watul qiyam. Kada afadahu Ibnu Sina. Nah, itulah yang dijelaskan atau yang ifadah yang diberikan oleh Ibnu Sina. Tapi ini baru masuk kita nih kepada khilafnya ini. Jadi ya jelas ya, kan saya udah memberi rambu-rambu bahwasanya khilafnya itu akan terjadi di tentang anggapan ini nih. Gitu. Kenapa kok bisa muncul khilaf ini? Itu kan karena saking mereka itu juga orang-orang yang kedalaman berpikirnya luar biasa gitu. Karena mereka menganggap ada kok jisim-jisim yang berubah-ubah posisinya, kita nggak merubah status posisinya, paham ya? Ya kayak bola tadi itu, bola di atas itu. Oh, ini posisi bolanya apa nih gitu. Tidur, berdiri, apapun yang kita tetapkan, kita gelindingkan gimana pun, nggak berubah posisinya itu. Jelas? Gitu. Berarti dikatakan ada kok jism yang kayak gitu. Berarti nisbah sesuatu dengan yang luar itu nggak wajib dong. Gitu. Ya. Berarti warna nggak jadi acuan. Warna nggak jadi acuan? Oh enggak. Ini jism. Warna itu kan arat. Jism itu bentuknya saja. Bentar. Wa'taradu ba'du syarihil mawaqif qailan. Nah, itu i'tirad. Jelas ya, i'tirad dalam hal apa ya? Dalam hal tentang i'tibar nisbah kedua gitu. Juga mengiktirad kaul musonif saat kata-kata fa'athbiti. Kan sama kan? Karena kan kaul musonif fa'athbiti itu kan sedang mengatakan maka fa'tabir gitu. Fa'tabir maksudnya apa? Ai fa'tabir al-umur al-kharijiyah. Maka umur kharijiyah itu jadikanlah sebagai bagian daripada mahiyah wada gitu. Nah, hal itu diiktirad sama sebagian para pensyarah mawaqif. Selain daripada ini ya, selain daripada Syekh Syarif ya. Karena Syekh Syarif nanti justru mendukung yang disampaikan ini. Tapi beliau hanya mengatakan ada sebagian pensyarah mawaqif itu mengiktirad ini. Karena mereka mendatangkan itu tadi tuh, mendatangkan afrod-afrod yang mereka rasa itu posisinya diubah tetapi nggak membuat status posisinya berubah. Paham ya? Gitu.
Sedangkan kalau kita yang masuk makulatul wada itu kan status posisi. Status posisinya itu berubah. Wa antaraduhu ba'du syarihil mawaqif qailan, mereka mengatakan in arada bi taghayyuri wad'ihi taghayyura jinsil wad'i famamnu'un wa in arada taghayyura naw'ihi famusallamun. Apa itu maksudnya? Lakin la yalzamu min hadha i'tibaru hadzal qaidi fi mahiyati anwa'ihi. Nah, itu kita save saja dulu tuh. Saya beri gambaran di sini. Mereka nanti menganalogikan gitu. Tadi kan dikatakan bahwasanya orang yang, atau nih saya tambah satu lagi afrod di sini. Ini aja. Biar kita lihat orang yang berbaring. Oke. Jelas ya tujuannya. Oke. Orang yang posisinya kayak gini atau kayak gini atau kayak gini, itu kan kita mengatakan bahwasanya wadaknya berubah, gitu kan? Padahal di dalam posisi yang ini atau yang ini itu nisbah bainal ajza, nggak berubah. Yang berubah adalah nisbah bainal ajza dan kharij. Jelas ya? Oke. Maka akhirnya mereka mentafrik. Yang ini nih, yang mengtarid ini, yang mengitirat. Mereka mentafrik. Kan dikatakan kalau gini jadi gini, wadaknya berubah. Kan gitu kan? Kalau gini jadi gini, wadaknya berubah. Atau ini kembali ke sini juga wadaknya berubah. Gitu. Tapi kita lihat dulu. Kalau maksud berubah wadak itu adalah berubah jins, maka mereka nggak terima. Tapi kalau maksud berubah wadak adalah berubah nau, maka mereka terima. Apa maksudnya? Jadi mereka mengumpamakan, memberi umpama bahwasannya nisbah antara sebagian ajza kepada, berarti gini aja deh, dalam wadah ini nanti biar nggak membingungkan kalam di depannya, di dalam wadah ini nanti mereka membuat istilah yang dinamakan dengan jinsul wadah atau jinsnya, sama sesuatu yang dinamakan dengan apa satunya lagi, fasal atau nau? Nau. Oh, ada yang satunya lagi nama fasal. Faslul wadah ini adalah, saya tulis ya, ini adalah jinsul wadah. Terus ada faslul wadah. Terus ada nau'ul wadah. Oke. Ini aja. Nisbah antara ajza jism kepada jism yang lainnya. Ini nih, poin pertama ini saya tulis satu aja ya. Nisbah juz'ul jism. Ini adalah poin 1. Ini adalah poin 2. Saya beri kode aja atau saya beri rumus. Nah, nisbah antara juz'ul jism kepada juz'ul yang lainnya itu nanti diumpamakan seakan-akan itu adalah jinsul wada'. Paham ya? Gitu. Itu adalah jinsul wada'. Dikatakan sebagai ini poin 1. Dan nisbah antara sebagian jism kepada hal yang luarnya itu adalah faslul wada'. Jelas sampai sini? Gitu. Berarti nisbah antara ini ke ininya itu adalah jinsul wada'. Nisbah antara dia kepada keluarnya itu adalah nau'ul wada'. Paham ya? Itu adalah faslul wada' gitu. Kejadian yang terjadi di antara dua itu nanti dinamakan dengan nau'ul wada'. Jenis wada'nya atau bagian wada'nya itu wada' apa? Gitu. Paham? Oke. Sehingga apabila ini tadi kita ubah, ini jadi gini, kan ini yang tadinya adalah qiyam,
lalu dia itu menjadi gini, yang itu adalah intikas, gitu ya. Yang berubah apanya? Kalau kita lihat di sini, yang berubah itu adalah apakah jinsul wada'nya berubah? Enggak. Paham ya? Tetapi yang berubah itu adalah nau'ul wada'nya. Paham ya? Sampai sini ya. Yang berubah itu adalah nau'ul wada'nya. Jinsul wada'nya masih sama. Jelas? Sampai sini. Atau yang berubah itu adalah faslul wada'nya. Fasal wada itu kan nanti yang akhirnya membuat wada itu jadi satu kesatuan. Berarti nisbah antara ajza jism kepada jism yang lainnya dinamakan dengan jinsul wada, karena itu adalah sifat yang itu dijadikan sebagai jins, dan sifat antara atau nisbah antara ajza jism kepada perkara yang luar itu dijadikan sebagai fasal. Gabungan itulah yang dinamakan dengan nau'. Paham? Gitu. Nah, berarti kan saat dikatakan tagayurul wada, mereka mentafsir. Tagayurul wada ini tagayur apa dulu? Enggak semua wada'nya berubah, gitu. Mereka tafsir itu. Kalau yang dikatakan berubah adalah jinsul wada'nya, ya jinsul wada'nya enggak berubah. Kenapa? Karena nisbah antara ajza jism kepada ajza yang lainnya itu enggak berubah. Paham? Gitu. Yang berubah itu adalah nau'ul wada'nya. Kenapa? Karena pasangan antara jins dan fasalnya itu berubah. Paham ya? Gitu. Pasangan antara jins dan fasalnya itu berubah. Jinsnya nggak berubah, fasalnya yang berubah. Tadinya saat berdiri, fasalnya itu apa? Yaitu kepala lebih dekat langit, kaki lebih dekat tanah. Kayak gitu. Saat dia ini kayang ini tadi atau kebalik itu tadi, maka yang berubah itu apa? Fasalnya. Paham ya? Sehingga komparasi, jinsnya kan nggak berubah. Komparasi antara jins dengan fasal yang berbeda itu menghasilkan nau' yang berbeda. Paham ya? Misal gini, ada al-insan, kita pasang aja gitu. Ada al-insan. Al-insan itu adalah kumpulan daripada al-hayawan natif. Nah, saat kita katakan insan itu menjadi faros, apakah jinsnya berubah? Enggak. Yang berubah itu adalah nau'nya. Kenapa yang berubah nau'nya? Karena ada fasal yang lain yang masuk. Jelas ya maksudnya? Nah, maka yang di sini diiktirotkan apa? Saat ini tadi lalu dia berubah menjadi gini, dikatakan berubah wada, kita lihat dulu. Kalau yang dimaksud berubah wada adalah berubah jinsnya, maka kita nggak menerima itu. Tapi kalau yang dimaksud berubah wada adalah berubah nau'ul wada'nya, maka kita terima. Kenapa? Karena kita akui bahwasanya fasal wada'nya berubah. Sebagaimana di saat insan menjadi faros, kita lihat dulu. Kalau yang berubah adalah jinsnya, kita nggak terima. Gitu. Tapi kalau yang dimaksud yang berubah adalah nau'nya, kita nerima. Kenapa? Karena fasal yang masuk jadi berubah. Fasal yang masuk jadi beda. Jelas ya? Oke. Itu itiroknya, ditafsir. Akhirnya nanti dalam hal inilah ke depannya itu bantah-bantahan itiroknya tentang mengatakan gini-gini. Oh, kalau ini diumpamakan seperti ini, jinsul wada adalah nisbah antara ajza jism, fasul wada adalah nisbah kepada luarnya, nau'ul wada adalah komparasi jins dan fasalnya, sehingga akhirnya kedua posisi ini masih berjinsul wada yang sama, tetapi hanya nau' yang berbeda. Kenapa? Karena fasalnya berubah. Paham ya? Gitu. Nah, ini nanti menghasilkan bahwasanya akhirnya ditahqiq tentang kita pahami dulu makna fasal. Kayak gitu. Fasal itu wujud di saat ada wujudnya jins gitu. Sehingga akhirnya fasal itu nggak akan bisa berubah. Kayak gitu. Paham ya? Gitu. Itu kalau misalnya fasal itu bisa berubah, maka menghasilkan syai'un wahid, satu jins yang sama, dia memiliki dua fasal. Yang dimana fasal alal badal. Dan itu mamnu. Paham ya? Gitu. Di dalam mantik itu haram hukumnya kalau misalnya ada dua fasal alal badal. Gitu. Alal badal itu apa maksudnya? Dia itu bisa menjadi ini dan juga bisa menjadi ini. Yang dimana saat dia menjadi, misal, dia itu bisa berfasal A dan bisa berfasal B. Yang dimana saat dia itu berfasal B, dia sedang tidak berfasal A. Itu yang dinamakan dengan al-faslu alal badal. Itu. Yang tani'u faslani alal badal. Gitu. Yang boleh itu apa? Yang boleh itu adalah alal kul, gabungan gitu misalnya. Ini adalah fasal dia, ini adalah fasal dia, tetapi dua-duanya ini nggak boleh, nggak ada. Nah, itu baru kalau seperti itu boleh. Tetapi kalau misalnya ada fasal alal badal itu nggak boleh gitu. Kenapa? Karena akan menghasilkan ada sesuatu yang memiliki dua hakikat alal badal gitu. Kepribadian ganda dong. Ada dua karakteristik alal badal. Oke, kita lihat masnya. Apa yang boleh maksud?
Nah, ini yang beliau maksud. In arada bitaghayyuri wad'ihi. Kan tadi kan dikatakan bahwasanya posisi berdiri apabila jadi intikas maka wada'nya berubah. Kan gitu kan? Nah, di tafsir nih atau di i'tirad nih, kalau yang dimaksud wada'nya berubah itu adalah berubah jinsul wada' famamnu'un, maka kita nggak terima. Gitu. Karena jinsul wada'nya itu masih tetap. Apa yang dimaksud jinsul wada'? Yaitu perumpamaan nisbah antara ajza jism kepada ajza yang lainnya. Itu dinamakan dengan jinsul wada'. Makanya dikatakan famamnu'un. Wa in arada taghayyura naw'ihi ay wa in arada bi taghayyuril wad'i taghayyura wad'ihi ay taghayyura naw'ihi famusallamun. Maka itu baru kita terima. Jelas ya? Lanjut. Lakin la yalzamu min hadza i'tibaru hadzal qaidi fi mahiyati anwa'ihi. Gitu. Berarti dalam artian apa? Tapi walaupun kita nerima tuh tafsir seperti itu, tapi tidak melazimi bahwasanya perubahan itu tadi min hadza, perubahan itu tadi, maka koid si fasal ini tadi yang dianggap sebagai fasal yaitu nisbah antara dia dengan khorid itu masuk ke dalam mahiyah nau'nya. Paham ya? Saat dikatakan gara-gara fasal berubah atau gara-gara poin kedua ini berubah lalu merubah nau'nya, itu tidak membuat, paham ya? Tidak melazimi gitu aja mereka mengatakan. Tidak melazimi koid ini wajib ada. Gitu. Itu aja yang dijelaskan di sini. Lakin la yalzamu min hada i'tibaru hadal qaidi fi mahiyati anwa'i itu aja. Tidak membuat dia itu menambah mahiyah baru gitu aja rotnya itu. Tidak membuat dia itu menambah mahiyah baru atau tidak membuat dia itu masuk ke dalam mahiyah. Tadi azan ya, itu sudah selesai itu belum? Oh belum. Lanjut. Walihada qala al-Imam Ar-Razi. Maka dari itu akhirnya ditafrik nih antara mahiyah daripada wada ini seperti apa. Walihada qala al-Imam Ar-Razi nahnu naqulu tafrik al-wad'u huwa al-hay'ah al-hasilah bisababi nisbati ba'di ajza'ihi ila ba'din. Kan sama nih dari titik ini. Yaitu hay'ah yang terhasilkan dikarenakan ada nisbah sebagian ajza'nya jism kepada sebagian yang lain. Itu kan? Nah, tapi itu nanti ada dua kemungkinan. Nah, ini. Kamusallat wal murabba wal mustadir. Mustadir itu bulat ya. Salah segitiga, segi empat, tapi segi empatnya ini segi empat sama sisi. Gitu. Persegi bahasanya, persegi tapi sama sisi. Musalasnya juga musalas sama sisi. Gitu. Musalas, murabba sama mustadir, bulat. Kalau bulat nggak perlu ada sama sisi ya. Kalau nggak sama sisi nggak bulat namanya, lonjong atau oval atau apapun itu. Tapi kalau musalas sama murabba itu harus ditanding. Itu madzalika. Paham ya? Ini dalam artian apa? Ini adalah kaul yang mengatakan bahwasanya wada itu maknanya atau mahiyahnya cukup berhenti di nisbah antara ajza ul jism kepada ajza yang lain. Berhenti di situ aja. Tetapi ada dua kemungkinan gitu aja. Sehingga akhirnya ini bisa dikatakan imma khilaf lafzi, imma khilaf ma'nawi jadinya. Dalam artian apa? Muaranya itu tetap mengatakan wada itu ada dua kemungkinan gitu atau dua hal itu dikatakan wada. Oke. Tsumma dzalika yanqasimu ila ma la yu'tabaru fihi illa dzalik kama fil askal, yang dimana kita nggak mengitibar hal yang lain kecuali hanya antara sebagian ajza kepada sebagian yang lainnya seperti di dalam askal. Askal itu tadi itu murabba, musallats sama mustadir gitu. Atau berarti kan dibagi dua tuh. Berarti ini ada qaul yang lain yang mengatakan makna wada itu harusnya cukup berhenti di sini nih, selesai di sini. Gitu, yaitu hay'ah arido atau hasilah bin nisbah li ajza'il jism ila ajza'i ba'din atau li ba'dil jism ila ba'din gitu kan. Tapi ini nggak dimasukkan nih. Tapi yang ini ada dua kemungkinan gitu aja. Yang ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, imma tidak mengiktibar apa-apa hal yang lain kecuali ini aja, yaitu nisbah antara sebagian jism kepada sebagian yang lainnya. Imma mengiktibar. Paham ya? Itu imam mengiktibar. Berarti wada itu ada dua nanti kemungkinannya. Gitu.
Pertama, illa ma la yu'tabaru fihi illa dzalik kama fil ashkal yang tadi itu. Segi 3, segi 4 itu kan nggak mengiktibar hal yang lain. Atau wa ila ma yu'tabaru fihi nisbatul ajza ila al-kharis aidan. Atau dia itu mengiktibar atau memasang standar kepada nisbah kepada yang luar. Kal qiyam wal intikas. Seperti berdiri dan intikas. Saya nggak tahu intikas bahasa Indonesianya apa itu. Seperti berdiri dan intikas. Fa innahuma yu'tabarani wasfaini. Yu'tabarani wasfaini. Apa maksudnya? Ai al-qiyam dan intikas gitu ya. Al-qiyam dan intikas itu dianggap dua sifat yang berbeda gitu maksudnya. Dianggap dua sifat yang berbeda. Walaupun posisinya sama persis. Posisi sama persis maksudnya apa? Walaupun jinsulnya sama persis gitu. Jinsul wadahnya sama persis. Kenapa kok bisa al-qiyam dan intikas itu dianggap sama dianggap dua sifat yang berbeda? Li'anna ar-ra'sa fil awal muhadin lil muhayit. Karena posisi pertama yaitu kepala gitu ya. Posisi pertama yaitu al-qiyam, kepalanya itu lebih dekat. Muhadin lil muhayit. Muhadin itu maksudnya menghadap gitu atau lebih dekat gitu aja. Lil muhayit. Muhayit itu maksudnya langit. Tadi katakan muhayit berarti sesuatu yang melingkupi. Melingkupi itu berarti al-falak al-awal, yaitu falak yang pertama. Itu bukan falak azam. Falak azam itu kan yang paling gede. Falak yang pertama yaitu langit pertama gitu. Berarti maksudnya apa? Dekat ke langit gitu aja. Kepalanya dekat ke langit. Wa fitsani bin akas. Kalau misalnya posisi kedua kebalikan. Berarti itu adalah dua sifat yang berbeda tuh. Al-qiyam sama al-intikas. Walihada. Sehingga dari sini. Wabihada. Yadharu fasadu qawli man za'ama anna nisbah ilal umul al-kharijiyah mushtarikatun atau mushtarakatun baina jami'i anwa'il wada'. Jelas ya? Itu kan beliau sedang memposisikan aja tuh. Maka dari ini kaulnya Imam Razi loh yang tadi di atas. Maka dari ini jelas rusaknya orang yang mengira bahwasanya tentang tadi tuh qaid li kharijin minhu atau umul al-kharijiyah itu akan merubah semua anwa' wada'. Anwa' wada' yang ini nih. Komparasi antara jin sama fasal wada'nya. Paham ya? Gitu. Maka rubah. Kenapa? Karena kan bagi orang yang mengiktibar ini atau menjadikan ini sebagai musyarik terhadap mana wada, maka antara inikas dan inikas dan qiyam itu kan dia itu adalah dua nauk wada yang berbeda. Paham ya? Dan juga dua jinsul wada yang berbeda. Sehingga akhirnya memang itu dua yang berbeda banget. Padahal kita mengatakan enggak, jinsulnya masih sama. Itu. Yang beda itu hanya naul wadanya saja. Nah, itu berarti di etirat itu nanti itu. Makanya boleh mengatakan gitu, fa bihadza yadharu fasadu qawli man za'ama anna nisbata ilal umur al-kharijiyah, bahwasanya nisbah ilal umur al-kharijiyah itu dianggap atau mushtarakah, dianggap masuk di dalam semua anwa' wada. Yaitu semua anwa' wada. Padahal enggak. Dia itu hanya masuk ke dalam jinsul wada saja. Lanjut. Wa tamayyaza ba'duha an ba'din innama huwa bi khususi. Adapun bedanya antara satu dengan yang lainnya hanya sebatas bi khususi ihdan nisbataini. Hanya dikhususkan kepada salah satu nisbahnya. Maksudnya apa? Kalau yang bulat tadi itu dikhususkan saja hanya kepada nisbah dia saja tanpa itibar kepada yang lain, sedangkan perkara qiyam, intikas dan lainnya itu memakai nisbah yang satunya lagi, yaitu nisbah dia kepada yang lainnya. Gitu aja bedanya. Gitu. Tapi bukan berarti wajib ada itu, gitu ya, paham ya? Bukan berarti wajib ada nisbah antara dia sama yang lain, enggak, kayak gitu. Karena ada posisi yang dimana enggak memerlukan nisbah antara dia sama yang lain. Oke. Fa'inal ashkal nih. Fa'inal ashkal min haitsu huwa syaklun lam yu'tabar fiha atau lam ya'tabir fiha nisbatal ajza ilal kharij. Ini afrod yang diberikan contoh nih. Ashkal itu dari sisi dia syakal ya, bukan ashkal dari sisi dia misal gini. Kalau kayak ini kan kadang kita ngelihat tuh di atas misalnya ada posisi gini. Kita katakan bahwasanya oh ini adalah bagian atasnya, ini adalah bagian bawahnya. Itu berarti bukan kita katakan ini ashkal min haitsu annahu syaklan. Paham ya? Tetapi udah kita katakan min haitsu annahu wat'an jadi posisinya. Berarti kita udah menetapkan. Seperti misalnya piramid tuh. Piramid kan udah kita tetapkan yang paling atas tuh adalah atasnya, ini adalah bawahnya. Walaupun diginiin ya akhirnya kita mengatakan wah rubuh nih, kan gitu. Paham ya? Gitu. Karena kenapa? Karena kita sebelumnya udah menetapkan yang mana yang atas, yang mana yang bawah. Itu bukan kita mengatakan ashkal min haitsu kauni syaklan.
Tetapi kalau ashkal min haitsu kauni syaklan dibalik-balik nggak merubah posisinya. Jelas ya? Gitu. Nih, fa innal ashkal min haitsu hiya syaklun lam ya'tabar fiha nisbatul ajza ila kharij. Jelas? Baru dibantah nih. Qala Sayyid fi syarhihi. Nah, baru Imam Jurjani memberi sikap tentang ini tadi, tentang khilaf-khilaf dalam hal itu. La yuqal al-lazim mimma dzakartum. Jadi gini, intinya beliau mau mentanbih ini atau membantah ini. Oke, saat kalian mengatakan bahwasanya ada kok afrod-afrod yang dimana dia saat dibalik-balik nggak merubah nisbahnya, nggak merubah wadaknya, sehingga akhirnya dengan hal itu kalian mengatakan bahwasanya ini hal-hal yang tadi itu membuat koid kedua ini tidak masuk dalam mahiyahnya. Paham ya? Itu dikatakan contoh-contoh yang kalian buat atau apapun statement yang kalian buat tidak melazimi bahwasanya ini tidak masuk di dalam mahiyah. Paham ya? Gitu, nggak ada kelaziman di situ. Gitu, dalam artian gitu nanti. Tidak ada kelaziman. Itu aja poinnya yang saya kasih gambarnya. Qala Sayyid fi syarhi la yuqal al-lazim mimma dzakartum ishtirakuhuma fi ma'na al-wad'i alladhi huwa jinsuhuma. Gitu. Berarti tidak melazimi ada yang kalian bilang itu berarti terjadi istirak di dalam jinsul wada gitu atau di dalam makna wada yaitu yang dimana wada itu merupakan jins daripada keduanya. Berarti dalam artian ini tadi nih kita beri contoh aja seperti al-qiyam sama al-intikas. Saat dia dibalik-balik tetap ada yang mustarok kan gitu kan maksudnya kan. Saat dia dibalik-balik tetap dalam artian apa? Saat dia tadi qiyam lalu menjadi ini intikas kan kita mengatakan itu wadahnya berubah. Memang berubah kayak gitu. Memang udah bukan wadah yang tadi. Nah, mereka mengklaim bahwasanya kita mengatakan itu berubah memang bukan wadah yang tadi karena kita mengitibar dua ini. Dua ini secara satu kesatuan gitu ya. Sehingga akhirnya satu aja yang berubah, dia memang berubah. Tapi mereka itu yang mengurat itu mereka nggak mengitibar ini. Sehingga mereka mengatakan apa? Yang ini berubah tetap ada sesuatu yang mustarok. Apa sesuatu yang mustaroknya? Jinsul wadahnya. Dalam artian apa? Kami memang nggak menganggap satu kesatuan ini wajib ada di sini. Sehingga akhirnya saat dia berubah, ini akan nggak berubah. Itu sehingga ini sama ini masih terjadi mustarok. Nggak berubah keseluruhan. Dalam artian nggak semuanya berubah atau nggak berubah sepenuhnya gitu ya. Berarti antara posisi qiyam dan posisi ini intikas itu tidak berubah wadahnya sepenuhnya. Hanya ada yang berubah, benar. Dalam artian apa? Tetap antara qiyam dan intikas ada makna mustarok di dalamnya. Apa? Yaitu nisbah antara sebagian ajza. Paham ya maksudnya? Oke. Baru nanti mereka mengatakan atau mereka mengiktiraf apa? Kalau kalian yang mengatakan seperti itu tidak membuat bahwasanya ini ada mustarok di dalam dua keadaan ini. Karena kan kaul yang di awal tadi mengatakan kalau kedua gabungan ini wajib ada, kan dikatakan fa'asbiti ini. Kalau kedua gabungan ini wajib ada, maka kedua ini adalah wadah yang berbeda. Nggak ada mustaroknya. Kenapa? Karena kedua gabungannya itu wajib ada. Satu kesatuannya itu wajib ada. Paham ya? Gitu. Makanya itu kita tafrikan antara al-kul sama al-ba'ad. Gitu. Al-kul sama al-ba'ad tetap nggak ada musyaraknya. Kenapa? Karena al-kul itu adalah gabungan antara ba'ad-ba'ad sama ba'ad. Jus gitu ya. Jus dan jus gitu misalnya. Sedangkan kalau misalnya jus yang lain itu tetap nggak ada musyarak dengan al-kul. Walaupun kita lihat loh, ada kok yang sama di dalamnya. Enggak, ini adalah gabungan, ini adalah pemisahannya. Tetap nggak terjadi musyarakah. Kita dengar azan.
Kita lanjut ya. Ya, selesai. Berarti nanti lanjutan ke depannya gini jadinya. Analoginya aja atau perumpamaannya aja. Kaul yang mengiktirad, mereka mengatakan nisbah antara juzuk jism kepada juzuk yang lainnya dan juga nisbah antara jism atau juzuk jism kepada amrun kharij. Mereka mengatakan itu adalah dua hal yang terpisah. Paham ya? Sehingga akhirnya bisa jadi nggak ada salah satunya. Sehingga akhirnya apabila ada hanya salah satunya doang, maka masih tetap ada amrun mustarok di dalamnya. Nah, kalau yang pertama mengatakan satu kesatuan ini nih antara nisbah ini sama nisbah yang ini itu adalah satu kesatuan. Sehingga apabila tidak ada salah satunya, maka tidak ada juga yang satunya. Jelas? Paham ya asar khilafnya ya? Maka beliau mengatakan asbit. Asbit itu maksudnya apa? Jadikan amrul kharij ini satu kesatuan dengan ini. Gitu. Sehingga gabungan antara nisbah keduanya itu itulah satu wada. Kalau misalnya nggak gabungan antara kedua nisbah itu, maka itu wada yang berbeda. Berbeda dari semua jihah. Jelas? Nah, mereka membuat seperti ini, mereka yang mengiktirad membuat perandaian seperti ini. Oh enggak, nisbah kepada sebagian juzuk itu adalah jinsnya, seakan-akan itu adalah jinsnya. Nisbah kepada fasalnya seakan-akan nisbah kepada amrun kharij seakan-akan itu adalah fasalnya, gitu. Yang dimana sekalipun amrun kharij nggak kepake, berarti tetap ada amrun mustaroknya, yaitu nisbah kepada sebagian ajzanya. Makanya karena mereka menyikapi dua ini. Dua ini misalnya antara al-qiyam sama al-intikas, kaul yang mengatakan kedua itu adalah satu kesatuan, maka ini dua wada yang berbeda. Nggak ada mustaroknya. Jelas ya? Tapi kaul yang mengatakan bahwasanya ini ditafrik, yang nisbah kepada sebagian itu seakan-akan jins, yang nisbah kepada kharij itu seakan-akan fasal, maka qiyam dan intikas tetap ada mustaroknya. Paham ya? Sampai situ ya. Tuh, makanya nanti di rot, kalau kamu di kalam Imam Jurjani mengatakan, kalau kalian yang mengatakan gitu tadi, itu tetap nggak membuat atau tetap nggak melazimi, tetap nggak mewajibkan di dalamnya ini ada musyarakah. Jelas? Kenapa? Nah, baru nanti dipahamkan konsep antara, kita pahami dulu konsep jinsun, pasal sama nau, kayak gitu. Kita pahami dulu itu, dalam artian kita tahqiq dulu makna daripada masing-masing ini. Lanjut. Tuh. La yuqal. Itu maksudnya ya. La yuqal. Allazim mimma dzakartum ishtirakuhuma fi ma'nal wad'i alladzi huwa jinsuhuma. Paham ya? Istiraknya di dalam makna wada, istirak di dalam apa? Yang dimana itu adalah jinsu keduanya. Gitu. Berarti antara qiyam sama intikas itu memiliki jinsun yang sama. Apa masa memiliki jinsun sama? Yaitu posisi kepala lebih jauh dari kaki, posisi tangan gimana, posisi ini gimana, jinsunnya sama. Yang beda itu adalah fasalnya. Sehingga akhirnya qiyam dan intikas itu adalah dua nau yang berbeda. Paham? Karena kenapa? Karena dia memiliki dua fasal yang berbeda. Oke. Itu. Berarti mau ditanbih nih. Bahwasanya kalam yang kalian tadi nggak melazimi terjadi musyarakah di dalam makna antara qiyam sama intikas gitu. Makanya beliau mengatakan la yuqal allazim mimma dzakartum, apa lazim dari kelaziman yang kalian sebut tadi, berarti terjadi musyarak nih antara al-qiyam sama al-intikas. Musyarak di dalam apa? Musyarak di dalam jinsunnya. Paham ya? Gitu. Nah ini istirakuhuma fi ma'nal wad'i alladzi huwa jinsuhuma, itu yang musyaraknya itu adalah di dalam makna wada. Di mananya? Yaitu jinsunnya. Terjadi musyarak di dalam jinsu
daripada kedua wada intikas dan al-qiyam. Oke. Kalau seperti itu gambarannya, sehingga akhirnya sah. Kan itu kelaziman mereka tadi. Kalau kalian mengatakan ada lazim seperti itu, maka akhirnya kalian mengatakan sah-sah aja kita mengeluarkan makna li khorijin minhu ini tadi. Paham ya? Gitu. Atau sah-sah aja kita ngeluarin fasal sesuatu gitu. Fasal sesuatu misalnya kita mengeluarkan fasal natik dan kita menjadikan sebagai sohil. Sah-sah aja jadi ya kalau seperti itu. Karena kalian ini, sedangkan kami di sini mengatakan ini satu kesatuan gitu. Ini satu kesatuan atau misalnya dikatakan ini adalah fasal yang dimana ini fasalnya satu kesatuan. Sehingga kalau nggak ada satu membuat yang satu nggak ada. Kalau nggak ada satu membuat yang satu sekalipun ada tetapi bersama yang lain berarti itu satu kesatuan yang berbeda dengan satu kesatuan yang lainnya. Jelas ya? Gitu. Nah, sehingga dampak daripada kelaziman yang kalian buat jaza ayyaftariqa bil fasli al hasli minan nisbah al kharijiyah, sehingga kalian bisa mengiftiraq gitu. Fasal yang kalian anggap itu adalah nisbah al kharijiyah, mengiftiraq itu gitu, sehingga nggak memasukkan itu ke dalam ta'rif. Li'anna naqul, sedangkan kami mengatakan atau sedangkan kami memberikan statement bahwasanya al jinsu wal faslu yattahidani wujudan wa ja'lan. Apa maksudnya yattahidani wujudan wa ja'lan? Masih ingat dengan wahdah bil i'tibar ya? Itu wahdah di dalam pembahasan umur amah. Dalam artian apa? Gini misalnya. Paros itu apa? Ini ya, al-hayawan. Al-hayawan al-sahir. Oke. Kita, gini ya, kita saat memahiyahkan sesuatu yang dimana kita anggap ya mahiyahnya murokab ya, karena kan nanti kita membahas dia ini secara jins, ini pasalnya. Kita saat memahiyahkan insan itu adalah hayawan natik, itu sama kita sedang mengatakan bahwasannya kedua ini itihad. Itihad itu maksudnya apa? Walaupun kita mengatakan insan itu ada dua tarkib daripada maknanya, tetapi dua tarkib ini dianggap satu kesatuan. Jelas ya? Sehingga nggak bisa seenaknya aja saat insan bermakna atau bermahiyah hayawan natik wujudan, kita misalnya kita udah wujud sebagai insan sehingga akhirnya kita juga wujud bermakna atau bermahiyah hayawan natik, lalu diubah-ubah aja pasalnya. Paham ya? Maksudnya dalam artian apa? Ini jinsun sama fasal itu dianggap itihad, dianggap satu kesatuan wujud dan waja'lan. Wujud secara wujud, kalau dia itu wujud maka secara wujud, dan juga kalau misalnya ja'al itu berarti memang sudah khoriji. Wujud khoriji itu maksudnya wujud dan waja'lan. Wujud khoriji atau wujud dan wa khorijan gitu. Atau kalau kita katakan wujud dan dhihnan wa khorijan. Sehingga antara jin sama fasl itu dianggap satu kesatuan. Kalau udah dianggap satu kesatuan, nggak bisa di otak-atik lalu kita katakan, oh bisa fasal berubah terus ganti yang lain. Kalau dikatakan fasal berubah diganti yang lain, berarti dari awal memang nggak ada jinsnya. Jelas? Itu. Ini nanti disebutkan bahwasanya fasal dan jins itu adalah satu kesatuan gitu. Dia itu nggak bisa kita katakan ubah. Berarti kan sedang mengitiraf konsep mereka yang mengatakan seakan-akan ini dan ini terjadi mustarok di dalam jins kayak itu. Enggak, kita tetap mengatakan enggak. Nah, lanjut. Di anna nakul mana tadi? Li'anna naqul al-jinsu wal faslu yattahidani wujudan wa ja'lan. Jelas ya? Maksud yattahidani wujudan wa ja'lan gitu. Kalau dia dikatakan yattahidani wujudan wa ja'lan, maka nggak bisa sesuatu yang udah menjadi mahiyah yang tertarkib daripada al-jinsu wal faslu, lalu kita mengatakan oh jinsunnya itu berubah ke yang lain, jinsunnya berubah lalu masih terjadi musyarakah berubah ke yang lain, fasalnya berubah, lalu masih terjadi musyarakah di dalam jinsunnya gitu. Enggak bisa seperti itu. Jelas ya? Gitu. Sehingga misal kita andaikan aja ada sesuatu yang wujud, dia itu instan dan dia itu berfasalkan natik,
lalu tiba-tiba wujudnya itu berubah menjadi faros misal seperti itu, sehingga akhirnya berfasilkan ini. Kita nggak mengatakan bahwa saya sekalipun berubah, kita nggak mengatakan masih terjadi musyarakah dengan wujud dia yang tadi, enggak. Paham ya? Gitu. Ini yang disebutkan wujud dan wajalan. Fakaifa. Kalau seperti itu, fakaifa yutasawwaru anna hissatan minal jinsi qaranat faslan thumma faraqathu ila faslin akhar. Paham ya? Maka kalau kita udah mengatakan statement bahwasanya fasal dan jins itu satu kesatuan di dalam wujud dan satu kesatuan di dalam khoriji atau wujud khoriji. Maka kalau kita udah mengatakan satu kesatuan, bagaimana bisa ada sesuatu yang secara wujud khoriji dia berfasalkan ini dan berjinskan ini, lalu berubah ganti fasal? Nggak akan bisa seperti itu. Paham ya maksudnya? Gitu. Sehingga kalau dia itu berubah ganti fasal gini kayak tadi kan gini dikatakan, oh qiyam itu adalah jins yang seperti ini dan fasal yang gini gitu. Lalu dibalik kita katakan, oh jinsnya nggak berubah, fasalnya yang berubah. Paham ya gitu ya? Itu berarti enggak. Kalau misalnya dibalik jinsnya berubah, fasalnya berubah, jinsnya itu juga berubah. Kayak itu. Bukan jins yang tadi itu maksudnya. Jelas? Oke. Makanya beliau memberi statement gitu. Maka gimana bisa dibayangkan bahwasanya ada bagian daripada jins dia itu barengan dengan suatu fasal, lalu fasalnya itu pisah dan datang fasal yang lain. Seperti halnya kita udah wujud sebagai insan, kita barengan dengan fasal yaitu fasal natik, lalu tiba-tiba fasal natiknya pisah, lalu masuk pada kita fasal yang lain, tiba-tiba kita jadi kuda. Itu kan nggak gitu. Paham ya? Itu nggak terjadi di dalam wujud itu. Gitu. Dalam suatu yang wujud khori itu nggak terjadi. Itu yang fakaifa yutasawwaru his anna hissatan minal jinsi qaranat faslan, bahwasanya ada hissah, ada bagian, hissah itu maksudnya bagian. Ada bagian daripada jinsun yang dimana dia barengan dengan fasal secara wujud, terus tiba-tiba si fasal ini berubah gitu atau si fasal ini pisah. Bagian dari fasal ini bagian terus bagian daripada jins ini pisah dengan si fasal dan fasalnya ganti yang lain gitu. Tsumma faraqatuhu ay faraqat al-fasla ila faslin akhar. Fal haqqu idzan. Nah, maka kalau seperti itu, kan tadi nggak mungkin tuh. Maka nggak bisa dong dianggap ini adalah dua itibar yang berbeda. Sehingga akhirnya dianggap yang awal adalah jinsnya, yang kedua adalah fasalnya, nggak bisa. Fal haqqu idzan. Maka kalau seperti itu, i'tibar. Al-haq itu i'tibarun nisbataini fi mahiyatil wada'. Dalam artian apa? Kedua nisbah ini yaitu nisbah antara ajza kepada ajza yang lain dan nisbah antara ajza kepada kharij itu adalah satu kesatuan di dalam mahiyah suatu wada. Sehingga antara intikas dan qiyam itu dua mahiyah yang berbeda. Itu enggak ada mustarokah di dalamnya. Paham ya? Oke. Qultu. Baru diterangkan nanti ini. Taudihu ma dzakara Sayyid. Kan tadi kayak sulit banget ya memahami kalam Imam Sayyid tadi gimana maksudnya yang beliau. Nah, diperjelas lagi sama Imam Sujai. Imam Sujai itu mengatakan apa? Penjelasan dari yang dijelaskan sama Imam Sayyid Al-Jurjani tadi, raddu ma yuqalu innahu la hajata ila i'tibarin nisbah atsaniyah itu. Maka tadi di awal sebelum kita bahas ini saya udah beri gambaran nih agar kalian setidaknya walaupun tetap masih bingung dengan kaulnya Sayyid Syarif tapi udah ada gambaran, oh intinya ini ya, beliau mengerot ini ya gitu atau beliau mau mengembalikan kepada makna yang benarnya ya gitu. Nah, akhirnya dijelaskan ulang. Ini hanya penjelasan ulang dari Imam Sujai. Beliau mengatakan maksud atau penjelasan daripada kalam Imam Jurjani di atas tadi itu apa? Beliau, Imam Jurjani sedang mengerot kepada orang yang mengatakan bahwasanya tidak perlu pakai itibar yang kedua ini. Paham ya? Gitu. Berarti raddu ma yuqalu innahu la hajata ila i'tibarin nisbah tsaniyah. Gitu. Nisbah itibar yang kedua itu apa? Yaitu nisbah antara ajizam kepada kharij gitu. Enggak perlu memakai kedua nisbah itu. Liftiraqi hayatil qiyam wal intikas bil fasl al hasil minan nisbah al kharijiyah gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya dia nggak dipakai itibar itu, maka bisa aja terjadi itu tadi. Hayatil qiyam wal intikas bil fasl al hasil minan nisbah al kharijiyah. Bisa aja berubah-ubah itu tadi gitu. Sedangkan proses fasal nggak seperti itu. Fasal itu nggak bisa tiba-tiba, oh ada fasal natik masuk ke sini, terus dia pindah terus masuk ke dalam kucing, lalu kucing jadi insan, kan nggak kayak gitu. Jelas? Itu liftiraqi hayatil qiyam wal intikas bil fasli, karena itu berbeda di dalam fasal al hasil minan nisbah al kharijiyah. Wa bayanu, dijelaskan lagi penjelasannya ayyuqal
Innal fasla yattahidu ma'a jinsi fil wujud. Itu aja. Fasal itu pasti menjadi satu kesatuan. Berarti fasal sama jins itu sebenarnya wahdah, tetapi wahdah bi'tibar kayak itu. Maka dikatakan fasal itu menjadi satu kesatuan dengan jinsnya di dalam wujud. Kalau dia itu udah wujud, berarti misalnya kita udah menjadi insan, maka fasal kita itu udah menjadi satu kesatuan dengan kehayawaniahan kita. Sehingga fasal itu udah nggak bisa lepas, kayak itu fasal itu udah nggak bisa pisah. Gitu. Apabila fasal itu pisah dan menjadi yang lain, itu kita nggak mengatakan jinsnya masih jins kita, itu udah jins yang beda. Oke, nah begitu juga yang terjadi di sini nih. Oke, innal fasla yatahidu ma'a jinsi fil wujud kan nutqi lil hayawan wasahil lil hayawan yaitu. Maka nutkun kalau udah wujud menjadi insan, maka nutkun ini udah nggak bisa lepas lagi. Kenapa? Karena nutkun itu udah menjadi satu kesatuan dengan jinsunya. Paham ya? Begitu juga sohlun atau sohil. Sohil itu saat dia udah menjadi wujud menjadi kuda, maka sohil itu tidak bisa lepas lagi. Gitu. Dalam artian dia udah menjadi satu kesatuan di dalam mahiyahnya kuda. Fahuwa ghairu tarin lahu. Ghairu tarin itu maksudnya apa? Ghairu tori, nggak bisa lepas gitu. Maka dia itu tidak bisa lepas fahuwa ghairu tarin alaih, maka dia tidak bisa lepas daripada jinsnya. Wal faslu al hasil minan nisbah al kharijiyah lil intikas mathalan aridun lahu. Adapun kalau misalnya kita mengatakan bahwasanya fasal ini dianggap sebagai fasal gitu ya. Itu padahal ini adalah arid. Aridun lahu ay aridin apa wal faslu al hasil minan nisbah al kharijah lil intikas masalan aridun lahu, punya kembali kepada intikas gitu, atau aridun gitu aja kita katakan. Itu adalah arid, itu adalah sesuatu yang tadi ada lalu nggak ada, tadi ada lalu nggak ada gitu. Berarti itu kan tadi ada nisbah antara wujud dia atau nisbah antara ajza jism kepada hal yang luar, tadi nggak ada saat dia itu qiyam. Lalu saat intikas lalu jadi ada. Itu kan berarti namanya arid gitu. Sedangkan itu namanya aridoh. Kalau itu aridoh ya nggak bisa dong dijadikan dikatakan sebagai fasal. Jelas? Oke. Aridoh. Kalau yang tabarna, kalau misalnya fasal yang dianggap tadi itu kita anggap gitu. Paham ya? Kalau fasal yang mereka katakan itu sebagai fasal kita anggap juga itu sebagai fasal. Lazima anna hisatan minal jinsi, maka melazimi ada bagian ada bagian jins atau jins apapun itu a'ni al-wada, berarti ada bagian wada qaranat faslan mustafa dan minal hay'ah al-kharijiyah lil qiyam matalan thumma faraqat ila faslin akhar. Berarti ada bagian wada yang dimana jinsnya ini terus dia itu berfasal ini lalu di yang lain dia itu ganti fasal gitu. Maka nggak bisa terjadi seperti itu. Sehingga antara intikas dan qiyam itu dua wada yang berbeda kayak gitu. Itu masih masih makulatul wada, tetapi wada qiyam itu bukan wada intikas gitu. Makanya beliau mengatakan kalau kita iktibarkan bahwasanya ini dianggap sebagai fasal yang terhasilkan gara-gara intikas atau ini dianggap sebagai fasal yang terhasilkan gara-gara qiyam, maka lazima anna hissatan minal jinsi, maka bagian daripada jins yaitu wada, jins wada itu tadi, jinsul wada, qaranat faslan, terkadang dia bersama fasal yang dihasilkan sama suatu hay'ah yaitu intikas, dan juga terkadang nggak difasal, jinsnya masih sama, itu kan nggak seperti itu jadinya. Nah ini qaranat faslan mustafa dan minal hay'ah al kharijiyah lil qiyam masalan thumma faraqathu ay faraqat al fasla ila faslin akhar haslin min nisbah al kharijiyah aridid lil intikas fatadabbar. Maka renungi hal ini. Kalau kita paham tentang konsep ini tadi, konsep fasal, jins, dan nau, dan kita mengatakan fasal itu apabila udah wujud maka jadi satu kesatuan dengan jins, maka apabila dia ganti ke yang lain itu udah bukan jins yang tadi. Jelas ya? Gitu. Maka kita paham fatadabbar. Kalam beliau itu tadabbar loh gitu. Maka tadaburilah. Maka renungilah. Jelas ya? Baru terakhir hanya pembagian daripada wada saja. Waya jadi fil wada at-tadad. Tadad itu maksudnya apa? Berkebalikan gitu. Misalnya, oh ini berhadapan, ini saling membelakangi kayak gitu atau apapun itu. Ah, berarti tadad itu juga berlaku di dalam wada gitu. Oh, ini posisinya hadap-hadapan. Oh, ini posisinya samping-sampingan. Oh, ini posisinya itu. Itu berarti wada apa tadad. Wasyiddah wa dha'af gitu. Begitu juga ada di dalam wada itu sifat syiddah dan sifat dha'af. Oh, ini yang lurusnya lebih tegak, apa yang tegaknya lebih lurus. Oh, ini yang tegaknya itu enggak terlalu lurus kayak itu. Oh, ini kan ada misalnya berdiri tegak.
Padahal posisinya sama-sama qiyam, tetapi qiyamnya itu disifati dengan tegak. Posisinya sama-sama qiyam, tetapi qiyamnya itu disifati dengan bungkuk misalnya. Posisinya sama-sama qiyam, paham ya? Berarti kenapa kok bisa beda-beda sifatnya? Karena beda antara syiddah dan do'afnya. Gitu. Syiddah qiyamnya itu beda, do'af qiyamnya itu beda. Lanjut. Fawatul insan rijlahu alal ardi wa ra'suhu alal hawa mu'tadun liwatihi. Itu. Berarti ini nanti ada yang disebut dengan wada secara tabi'i, saya sebut aja. Wada secara tabi'i sama wada secara ghairu tabi'i. Itu. Ada yang dinamakan dengan bitaba, ada yang dinamakan dengan la bitaba. Apa maksudnya? Seperti berdiri. Berdiri itu adalah wada insan secara tabiat kita. Itu. Kan secara tabiat insan normal ya jalan pakai kaki, gitu ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba jalan pakai tangan ya itu udah bukan wada secara tabiat lagi ya gitu. Berarti fawatul insan rijlahu 'alal ardi wa ra'suhu 'alal hawa mu'tadun. Mu'tadun itu menjadi khobar daripada wat'u. Fawatul insan yang dimana posisi kakinya itu di atas tanah dan posisi kepalanya itu di hawa itu maksudnya di atas gitu. Maka itu adalah wada yang mu'tad liwat'ihi. Itu adalah wada yang tabu'un gitu aja deh atau tabi'atun liwat'ihi. Itu adalah hal yang tabiah untuk wadaknya insan. Idza kana bil aksi min dzalika. Idza kana bil aksi min dzalika. Kalau misalnya kebalikan daripada itu, maka dinamakan sebagai wadak la bitaba. Idza kana bil aksi min dzalika. Lanjut. Li'annahuma. Kenapa? Karena antara qiyam misalnya dan juga antara intikas amroni wujudiyani yata'aqobani yata'aqabani ala mawdu'in wahidin. Berarti itu adalah dua hal wujudi yang dimana itu datang kepada satu maudhu, yaitu apa? Si insan. Berarti insan misalnya dia saat posisinya kaki di atas tanah dan kepalanya lebih dekat ke langit maka dinamakan dengan berdiri. Kalau kebalik maka dinamakan dengan intikas. Berarti itu adalah dua hal yang wujud yang dimana masuk ke dalam satu maudhu gitu atau masuk ke dalam satu jauhar. Wala yastami'ani, maka nggak bisa istimewa kedua itu. Nah, itu adalah contoh daripada tadad. Paham ya? Berarti antara intikas dan antara qiyam itu adalah wada yang di mana wadanya itu saling apa kalau kita bilang itu saling bertolak belakang kayak gitu. Wada yang saling bertolak belakang. Itu berarti wada itu juga bisa memiliki sifat tadad, saling bertolak belakang. Atau menghadap dan membelakangi itu juga wada yang di mana wada saling bertolak belakang. Wala yastami'ani fihi wa bainahuma ghayatul khilaf yang di mana di antara keduanya itu pasti ada perbedaan yang sangat jelas. Wa syai'u terus itu kan tadi contoh daripada yang tadad. Lalu apa contoh daripada syiddah wa dha'af? Wa syai'u qad yakunu asyaddu intisaban wan inhinaan. Inhinaan itu apa tuh? Bungkuk atau ya mereng lah kayak gitu maksudnya atau menyandar gitu. Berarti sesuatu itu terkadang kita katakan dengan ini tegak lurus, oh ini agak bungkuk, oh ini agak ruku dan seterusnya gitu. Padahal dia masih sama-sama dikatakan berdiri. Paham ya? Tetapi berdiri yang ini lebih asyad daripada berdiri yang lain gitu. Nah, itu berarti wada juga bisa disifati dengan syiddah syiddah tadi yang syiddah dan do'af gitu yang ini. Wa syai'u qad yakunu asyaddu atau asyadda intisaban wan hinaan min ghairi. Qalahu fi syarhit tajrid. Siapa syarah tajrid? Yaitu Imam Asfahani. Imam Asfahani itu punya syarah terhadap kitab tajrid Imam Tusi yang itu dihasyiai oleh Imam Said Syarif Al-Jurjani. Oke, saya beri waktu 3 menit untuk istirahat. Setelah itu baru kita lanjut ke terakhir, ayyaf'al sama ayyanfa'il. Tolong dihapus papan semuanya.